Yang dari jawaban ini telah ditemukan sebuah jebakan dari putih yang dapat mematikan hitam dengan sangat cepat. Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Di video kali ini, saya dan Darmawan Syah akan melanjutkan kembali pembahasan menang cepat dari awal permainan E4 yang akan menjawab berbagai balasan hitam. Tidak lama-lama kita langsung pada pembahasan yang pertama, yaitu jika hitam membalas dengan pion ke B6. Yang dari jawaban ini telah ditemukan sebuah jebakan dari putih yang dapat mematikan hitam dengan sangat cepat. Inilah susunan gerakannya. Putih membalas dengan pion ke D4, lalu hitam gajah ke B7. Putih gajah ke D3. Buat hitam yang menginginkan benteng, akan memajukan pion ke F5 menggratiskan pionnya. Maka di sini lakukan saja pion kali pion. Setelah gajah kali pion, maka menteri ke H5, skak, pion menutup, pion kali pion. Jika kuda ke F6 mengancam menteri, putih tidak perlu melarikan menterinya. Lakukan saja pion kali pion, skak dengan menteri. Kuda kali menteri. Gajah ke G6, skak mat. Kita memajukan pion ke E6. Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Di video kali ini, kita masih pada pembahasan saat putih mengawali permainan dengan pion ke E4. Karena ada beberapa jawaban dan banyak kemungkinan yang harus kita bahas. Di antaranya, menang cepat jika hitam membalas dengan pion ke D5, menang cepat jika hitam membalas dengan pion ke C6, menang cepat jika hitam membalas dengan pion ke E6, menang cepat jika hitam membalas dengan pion ke E5, menang cepat jika hitam membalas dengan pion ke G6, dan menang cepat jika hitam membalas dengan pion ke C5. Jika hitam membalas dengan pion ke D5, ini dikenal dengan nama Skandinavian. Ada dua pilihan yang tepat untuk putih yang akan kita perlihatkan. Di sini putih dapat melakukan E kali D5, dapat juga dengan pion ke D4, menggratiskan pion. Pertama, susunan gerakan menang cepat dari gerakan E kali D5. Menteri kali D5, kuda ke C3 mengancam menteri. Dari posisi ini, ada dua gerakan menteri yang paling sering kita jumpai. Ada yang memundurkan menteri ke D8, ada juga yang menterinya ke A5. Pertama, susunan gerakan yang membuat hitam mati kutu setelah memundurkan menterinya ke D8. Putih pion ke D4, hitam kuda ke C6, kuda ke F3, gajah ke G4. Pion maju ke D5, menyerang kuda. Kuda melompat ke E5, menekan kuda. Padahal di sini putih dapat kali kuda. Setelah gajah kali menteri, gajah ke B5, skak. Pion menutup, pion kali pion. Menteri ke C7, C kali B6, skak dengan gajah. Raja geser ke D8, kuda kali F7, skak mat. Kita kembali lagi ke belakang. Kita akan lihat menang cepat putih jika saat kuda ke C3, menteri menyelamatkan diri ke A5. Di sini ada cara untuk menangkap menteri dengan mudah, yaitu dengan menggunakan Evan Gambit, menggratiskan pion ke B4, menteri kali pion, lalu kuda ke B5, mengancam skak benteng di petak C7. Jika menteri balik lagi ke A5, melindungi ancaman kuda di petak C7, gajah akan ke C4. Jika hitam pion ke C6, mengancam kuda, maka menteri hitam akan hilang. Gajah kali F7, skak. Raja kali gajah, menteri ke A5, skak. Pion menutup, kuda ke D6, skak. Pion kali kuda, menteri kali menteri. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada saat hitam membalas dengan pion ke D5, di sini putih dapat menggunakan Blackmar Gambit. Pion maju ke D4, membiarkan pion E5 digratiskan. Jika D kali E5, maka kuda ke C3. Saat ini, pion E hitam sedang terancam kuda. Ini memungkinkan hitam akan melompatkan kuda ke F6, atau juga akan melindungi dengan gajah ke F5. Jika kuda ke F6, pion ke F3, menyerang pion. E kali F3, menteri kali F3. Jika menteri kali D4, maka gajah ke F3, mengancam menteri. Di sini ada 5 petak pilihan buat menteri kabur yang akan kita bahas. Yaitu jika menteri ke B4, jika menteri
ke-4 skak jika menteri ke E5, jika menteri ke G4, dan jika menteri mundur ke belakang. Jika menteri ke B4, berarti menteri mengancam pion B2, maka putih akan rokade panjang. Tentu ini akan mengundang hitam untuk menggerakkan gajahnya ke G4 mengancam menteri, karena ada harapan akan dapat benteng. Putih tidak perlu panik, gerakan saja kuda ke B5. Wow, menteri dibiarkan ditangkap gajah. Ini dilakukan putih karena jika hitam berani gajah kali menteri, maka kuda akan kali C7, skak mat. Putih tidak dapat bergerak ke D8 karena ada benteng. Buat pemain hitam yang mengetahui hal ini, mungkin akan memajukan pion terlebih dahulu untuk jalan kabur rajanya, atau mungkin juga akan menteri ke A5 melindungi pion C7, atau juga kuda ke A6 melindungi pion C7. Semuanya kita akan bahas satu persatu. Jika hitam memajukan pion ke E6, membuka jalan raja untuk kabur, maka kuda kali C7 skak, raja ke E7, menteri kali pion B7. Lagi-lagi putih membiarkan menteri digratiskan. Jika menteri kali menteri, gajah ke C5, skak mat. Kita kembali lagi ke belakang, ada posisi ini. Jika gajah mundur ke D7, menutup serangan benteng, menteri akan kali pion B7 mengancam benteng. Jika hitam gajah ke C6, mengancam menteri mempertahankan bentengnya, menteri akan ke C8, skak mat. Kita lihat jika kuda B yang menutup ke D7. Jika kuda B menutup ke D7, ya tetap saja menteri kali B7. Di sini hitam bisa saja kali benteng, bisa juga benteng ke B8 mengancam menteri. Jika gajah kali benteng bertujuan untuk menukar benteng, ini bisa skak menteri, yaitu kuda kali C7, skak. Raja geser, menteri kali menteri. Tapi di sini ada langkah yang paling baik daripada skak menteri, yaitu menteri kali benteng, skak. Kuda menutup, menteri kali kuda, skak. Raja turun, menteri kali C7, skak. Raja ke D6, kuda ke D4, skak. Raja ke D5, pion ke C4, skak. Raja ke E4, menteri ke F4, skak mat. Jika benteng ke B8 mengancam menteri, menteri kali benteng, skak. Pengorbanan menteri, kuda kali menteri. Secara otomatis serangan benteng jadi terbuka. Kuda kali C7, skak mat. Lalu bagaimana jika setelah kuda ke B5, tadi menteri ke A6. Jika menteri ke A6 melindungi C7, menteri kali B7. Jika gajah kali benteng, menteri ke C8, skak mat. Jika setelah kuda ke B5 tadi, kuda ke A6, menteri kali pion. Benteng ke D8 mengajak pertukaran benteng. Ini adalah ancaman skak mat benteng kali benteng putih. Maka kuda kali pion skak. Kuda kali kuda, awas di sini. Jika menteri kali menteri dulu, jelas putih akan kalah, yaitu skak mat di petak D1 kali benteng. Jadi benteng kali benteng terlebih dahulu, skak. Raja kali benteng, barulah menteri kali menteri. Kita lihat lagi ke posisi saat gajah ke F3 mengancam menteri. Kita akan bahas gerakan menteri ke G4 mengajak pertukaran menteri. Putih akan menghindari pertukaran ke F2. Dari posisi ini, ada kesalahan hitam yang paling mungkin dilakukan. Dimulai dari gerakan menteri ke B4, yang tujuannya selain mengancam pion B2, dia akan mengancam menteri dengan kuda nantinya ke G4. Setelah hitam rokade panjang melindungi pion, jika benar hitam menggerakkan kuda ke G4 mengancam menteri, maka putih akan mengancam menteri juga ke D5. Bedanya di sini, gerakan putih ini mempunyai serangan skak mat tersembunyi yang bisa saja tidak diketahui hitam. Jika hitam tidak melihat ancaman skak mat ini, kudanya akan kali menteri, karena setelahnya punya harapan akan dapat benteng. Sedangkan putih setelah kuda kali menteri tidak akan dapat apa-apa. Itu menurut hitam yang tidak tahu gerakan putih selanjutnya. Padahal di sini, setelah hitam kuda kali menteri, kuda putih akan kali C7, skak mat.
Lalu bagaimana jika hitam mengetahui ancaman skakmat dari putih ini? Buat hitam yang merasa terancam skakmat pada petak C7, pastinya akan menggerakkan menteri ke A5. Selain melindungi pion C7, menteri hitam ini sekaligus menyelamatkan diri dari ancaman seter kuda putih. Putih dapat menggerakkan gajah ke B5 skak. Jika hitam berani menggerakkan menteri kali gajah, ya kuda kali C7 skakmat. Tentunya di sini hitam akan menutupnya dengan pion. Dan putih gajah ke B6, menutup perlindungan menteri ke petak C7. Jadinya kuda tidak dapat kali menteri, karena kuda dapat bergerak ke C7 skakmat. Atau juga pion tidak dapat kali gajah, karena kuda ke C7 skakmat juga. Lalu bagaimana jika menteri kali gajah? Apakah dapat menyelamatkan raja? Jika menteri kali gajah, maka menteri kali menteri. Jika hitam berani kali menteri kembali, kuda ke C7 skakmat juga. Dan pada posisi ini, sebetulnya hitam dapat menyelamatkan rajanya sih. Jika gajah ke D7 menutup serangan benteng. Itu sih jika betul langkah-langkah selanjutnya. Putih akan skak dulu dengan kuda ke C7. Raja geser, menteri kali pion menghindari ancaman kuda. Dan di sini hitam dapat menyelamatkan rajanya jika tidak salah bergerak. Langkah terbaik hitam itu menteri kali gajah. Tapi jika pion kali gajah, kuda ke E7 skak. Gajah tidak dapat menangkap kuda karena open skak. Raja geser, menteri ke D8 skak. Gajah kali menteri, benteng ke D8 skakmat. Kita kembali lagi ke belakang saat gajah mengancam menteri. Dan di sini kita akan membahas jika hitam menteri ke E5, mengunci pergerakan gajah. Pada posisi ini, putih jangan rokade panjang terlebih dahulu, tapi amankan dulu petak C4 dari serangan gajah, karena putih bisa kalah nantinya. Atau pergerakan putih dapat sedikit terhambat karena dapat kehilangan gajah dan benteng nantinya. Jadi di sini putih harus melindungi petak G4 terlebih dahulu dengan memajukan pion ke H3. Dan juga buat hitam yang akan mengeluarkan gajahnya akan memajukan pion terlebih dahulu, menghadang ancaman menteri terhadap pion B7. Barulah putih dapat melakukan rokade panjang. Dan kesalahan hitam kita akan bahas dari posisi ini. Ini adalah gerakan-gerakan yang umum dimainkan, tapi putih banyak yang belum tahu trik untuk mengalahkan hitam di sini. Sehingga putih sering terlihat kewalahan saat menghadapi gerakan-gerakan hitam yang akan kita tunjukkan ini. Setelah putih rokade panjang, kita sering melihat pemain hitam menggerakkan gajah ke E6, menyerang petak A2, sekaligus menghadang pergerakan gajah ke C4. Sepintas gajah ini sangat menekan putih. Padahal ini awal dari kesalahan hitam, karena menghalangi pergerakan pion E7. Putih akan menggerakkan gajah ke D3. Ini dilakukan putih karena nantinya akan mengeluarkan kuda ke E2. Jika kuda duluan yang bergerak ke E2, putih akan ketinggalan tempo permainan, karena jalur serangan gajah akan terhambat kuda. Jadi ini adalah kunci pertama untuk melawan gerakan hitam seperti ini. Jadi itu ya penyebab kalian kalah menghadapi gerakan hitam seperti ini. Setelah kuda ke D7 membuka jalan rokade, barulah putih mengeluarkan kudanya ke E2. Dan kesalahan putih sering terjadi saat posisi hitam rokade panjang. Gajahnya kali pion. Padahal di sini putih tidak perlu kali pion, tapi gerakan saja gajah mengancam menteri. Setelah menteri pergi kan, gajah akan menguasai jalur pergerakan raja. Buat hitam untuk menghindari ancaman gajah ini, menterinya kadang pergi ke H5 mengajak pertukaran menteri. Terkadang juga bisa ke C5 dan bisa juga ke A5. Jika menteri ke H5, berarti hitam memanfaatkan keuntungan pionnya, dia yang lebih unggul daripada putih. Jadi jika menteri kali menteri, hitam akan unggul. Itu menurut hitam yang belum tahu gerakan putih selanjutnya. Padahal dengan bergeraknya menteri ke H5, ini adalah gerakan yang sangat fatal. Karena dari posisi ini, putih hanya butuh 2 gerakan saja untuk memastikan hitam. Menteri kali pion skak. Dan hitam tidak ada pilihan selain pion kali menteri. Secara otomatis, jalur putih A6 jadi tidak ada pelindung.
dan gajah dapat bergerak ke A6 skakmat. Kita lihat lagi ke posisi gajah mengancam menteri. Di sini menteri ke C5. Pada pergerakan menteri ke C5 ini, putih juga dapat mengakalinya agar terjadi gerakan seperti tadi, yaitu dengan memajukan pion ke B3, memancing hitam agar hitam melakukan sekak ke A3. Raja geser ke B1. Buat hitam yang belum tahu gerakan putih selanjutnya akan menyerang dengan pion. Di sini kita sering lihat putih kewalahan. Padahal ini adalah gerakan yang sangat fatal dari hitam. Ya, seperti tadi, menteri kali pion sekak. Pion kali menteri, gajah ke A6 skakmat. Lalu, kadang juga kita sering lihat pada posisi ini hitam menggerakkan kuda ke C5. Cara mengakalinya, beri saja jebakan, yaitu gerakan saja kuda ke A4 menutup pergerakan menteri ke petak A6. Jika kuda kali gajah, ya jelas gerakan tadi tidak akan terjadi. Tapi buat hitam yang ingin menyerang pion A2, jelas dong kuda kali kuda. Karena setelah pion kali kuda, hitam dapat sekak di petak A2. Tapi kan itu cuma jebakan putih. Karena putih cuma mengakali agar menteri dapat kali pion sekak. Pion kali menteri, gajah ke A6 skakmat. Dan untuk pergerakan menteri ke A5 juga, kita putih dapat mengakalinya dengan cara yang sama seperti tadi. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi setelah kuda ke C3. Tadi kan kita sudah membahas jika gajah ke F5 melindungi pion, dan jika kuda ke F6 melindungi pion. Dan di sini kita akan menunjukkan jika hitam membalas dengan kuda ke C6 menyerang pion D4. Maka putih akan memajukan pion ke D5 menyerang kuda. Langkah terbaik hitam itu menggerakkan kuda ke B4. Dan putih dapat memajukan pion terlebih dahulu, mengusir kuda. Kuda ke A6, menteri ke D3. Kemungkinan hitam akan memajukan pion ke F5, mempertahankan pionnya yang saat ini terancam. Lalu gajah ke B5, sekak. Jika ditutup dengan gajah, permainan masih dapat seimbang. Tapi, jika ditutupnya dengan pion, maka pion kali pion. Ini adalah salah satu kesalahan hitam, karena merasa menang telah mendapatkan menteri. Menteri kali menteri, dan putih, pion kali pion, sekak dengan gajah. Setelah raja geser, bisa dipastikan putih dapat memenangkan permainan. Karena pion kali benteng promosi menteri. Putih dipastikan unggul karena sudah dapat benteng. Dan jika saat kuda diancam tadi bergerak ke E5, masih sama, menteri akan bergerak ke D4. Dan kuda jadi terancam menteri. Jika pion ke F6 melindungi, permainan masih dapat seimbang. Jika dilindungi dengan menteri, putih akan unggul 1 perwira. Kuda akan bergerak ke B5 mengancam menteri. Jika menteri ke B6 melindungi pion C7, putih akan kali kuda. Jika menteri ke E6 melindungi kudanya, maka kuda kali pion, sekak benteng. Raja geser, kuda kali benteng. Dan pada posisi terancam ini, jika hitam tidak melindungi kudanya, misalkan kuda bergerak ke G6, menghindari ancaman menteri, maka gajah ke B5, sekak. Ya seperti tadi saja, jika gajah menutup, permainan masih dapat seimbang. Tapi buat hitam, yang ada harapan akan dapat menteri, pasti akan menutupnya dengan pion. Jika ditutup dengan pion, pion kali pion, ya jelas buat hitam yang belum tahu, pasti menteri kali menteri. Pion kali pion, sekak. Langkah terbaik hitam itu, raja geser ke D8. Dan pion kali benteng, promosi menteri. Tapi, jika ditutupnya dengan gajah, ini adalah gerakan yang sangat fatal. Karena pion kali benteng, promosi menteri, dan skakmat. Jika ditutup dengan menteri, pion kali benteng, promosi menteri, dan dipastikan putih akan memenangkan permainan. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini, yang saat ini pion E4 terancam kuda. Ini memungkinkan hitam akan menggerakkan gajah ke F5 melindungi pion. Nah, pada posisi ini, putih akan memberikan jebakan kedua, yaitu menggerakkan menterinya ke E2.
Terlihatnya gerakan ini menambah tekanan pada pion. Jebakannya yaitu pion D4 yang digratiskan. Ya jelas, pion ini sangat menggiurkan buat hitam. Buat hitam yang terjebak dengan posisi ini akan melakukan menteri kali pion, karena bisa sekaligus menambah perlindungan terhadap pionnya yang saat ini terancam. Maka hitam akan kalah di sini. Bisa kehilangan benteng, bahkan langkah paling parah akan berujung skakmat dengan sangat singkat. Lalu, bagaimana gerakan putih selanjutnya? Putih akan menggerakkan menteri ke B5, sekak, sekaligus mengancam gajah. Jika kuda yang menutup, ini termasuk langkah terbaik dari hitam, karena hitam hanya akan kehilangan gajah saja saat ini. Tapi, jika gajah yang saat ini terancam, yang menutup, hitam akan kehilangan bentengnya. Bahkan, lebih parahnya lagi, jika hitam melakukan kesalahan fatal, hitam bisa tewas dengan cepat. Menteri akan kali B7, dan benteng tidak dapat diselamatkan. Bagaimana bang, jika gajah ke C6 berusaha mempertahankan bentengnya? Ya, tetap saja benteng akan hilang, karena gajah akan ke B5, mengunci pergerakan gajah. Gajah tidak dapat kali menteri, karena open sekak terkunci gajah. Jika menteri ke D7, gajah akan kali gajah. Langkah terbaik hitam itu kuda kali gajah, dan menteri kali benteng sekak. Lalu, apa sih bang yang akan terjadi jika menteri kali gajah? Ya, itu adalah langkah yang paling fatal dari hitam. Karena menteri meninggalkan perlindungan pada petak C8. Putih dapat leluasa masuk ke C8 dan skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi setelah kuda ke C3. Tadi kan kita sudah membahas jika gajah ke F5 melindungi pion, dan jika kuda ke F6 melindungi pion. Dan di sini kita akan menunjukkan jika hitam membalas dengan kuda ke C6 menyerang pion D4. Maka putih akan memajukan pion ke D5 menyerang kuda. Langkah terbaik hitam itu menggerakkan kuda ke B4. Dan putih dapat memajukan pion terlebih dahulu, mengusir kuda. Kuda ke A6, menteri ke D3. Kemungkinan hitam akan memajukan pion ke F5, mempertahankan pionnya yang saat ini terancam. Lalu gajah ke B5, sekak. Jika ditutup dengan gajah, permainan masih dapat seimbang. Tapi, jika ditutupnya dengan pion, maka pion kali pion. Ini adalah salah satu kesalahan hitam, karena merasa menang telah mendapatkan menteri. Menteri kali menteri, dan putih pion kali pion, sekak dengan gajah. Setelah raja geser, bisa dipastikan putih dapat memenangkan permainan, karena pion kali benteng promosi menteri. Putih dipastikan unggul karena sudah dapat benteng. Kita lihat permainan yang lainnya. Saat awal permainan E4 menghadapi balasan hitam pion ke C6. Gerakan seperti ini pasti pernah kalian jumpai. Hanya saja kalian membalas asal melangkah saja karena bingung belum tahu triknya. Oke, kita akan tunjukkan beberapa contoh menang cepatnya. Balas saja posisi ini dengan pion ke D4. Setelah pion ke D4 ini, ada dua balasan hitam yang akan kita bahas menang cepatnya. Yaitu putih dapat menang cepat jika hitam kuda ke F6, dan putih dapat menang cepat jika hitam pion ke D5. Jika hitam kuda ke F6 terlebih dahulu, gajah ke D3. Setelah pion ke D5, pion E maju menyerang kuda. Jika kuda ke D7, pion ke E6 menyerang kuda. Langkah terbaik hitam, kuda balik lagi ke F6, dan putih pion kali pion sekak. Namun, jika pion kali E6, maka menteri ke H5 sekak. Pion menutup, menteri kali G6 sekak. H kali menteri, gajah kali G6 sekak mat. Kita kembali lagi ke belakang. Saat posisi ini, kita lihat 3 gerakan menang cepat jika hitam pion ke D5. Di sini ada 2 pilihan terpopuler buat putih. Ada yang kuda ke C3, ada juga yang E kali D5. Pertama, 2 menang cepat dari gerakan kuda ke C3. Jika hitam D kali E4, maka kuda kali E4. Dari posisi ini, ada 2 gerakan balasan hitam yang sering dijumpai. Ada yang gajah ke F5 mengancam kuda, ada juga yang kuda ke F6 mengajak pertukaran kuda. Keduanya akan kita bahas satu persatu di video ini. Jika gajah ke F5, maka kuda ke G3
mengancam balik gajah. Gerakan menang cepatnya yaitu gajah mundur ke G6, kuda ke F3, pion ke H6, kuda ke E5, gajah ke H7. Menteri ke H5 mengancam skakmat di petak F7. Pion ke G6 mengancam menteri, gajah ke C4. Pion kali menteri, gajah kali F7, skakmat. Kita kembali lagi ke posisi setelah kuda kali E4. Kita akan lihat susunan gerakan menang cepat jika kuda ke F6. Putih menteri ke D3. Hitam membalas dengan pion ke E5 yang bertujuan setelah D kali E5, menteri ke A5 sekak. Setelah putih menutup dengan gajah, menteri kali A5. Posisi ini nampak menekan putih. Lalu putih rokade panjang. Dan di posisi ini, pastinya hitam tidak akan menangkap kuda dengan menteri, karena bisa hilang dengan benteng ke E1. Buat hitam yang rakus, pasti kuda kali kuda. Di posisi ini, kekalahan hitam tidak dapat dihindari lagi, karena hitam akan mati. Cukup 3 langkah saja. Silahkan kalian jeda videonya, dan temukan apa saja yang harus digerakkan putih. Buat sahabat Logai Kreator, pasti sudah paham kan apa yang harus dilakukan? Ya, benar sekali. Putih akan melakukan langkah paksa pengorbanan menteri ke D8, sekak. Tidak ada pilihan buat hitam selain raja kali menteri. Lalu, gajah ke G5, double sekak. Kuda tidak dapat menangkap gajah, karena double sekak dengan benteng. Benteng tidak dapat ditutup dengan apapun, karena double sekak dengan gajah. Gajah tidak dapat ditutup dengan pion, karena sekak double dengan benteng. Saat ini, ada 2 pilihan langkah terakhir untuk raja bergerak, yaitu petak C7 dan petak E8. Jika raja ke C7, gajah ke C8, skakmat. Atau mungkin tadi itu raja gesernya ke E8, maka benteng ke D8, skakmat. Kita kembali ke posisi setelah pion ke D5. Di sini ada susunan gerakan menang cepat dengan mengorbankan 2 benteng dan mengorbankan menteri, yaitu dari gerakan E kali D5, menteri kali D5, kuda ke C3 mengancam menteri, menteri ke A5. Putih kuda ke F3, hitam gajah ke G4, pion ke A3, gajah kali kuda, menteri kali gajah, pion ke E6, membuka serangan gajah. Putih gajah ke E2, hitam gajah ke B4, pion ke A3 mengancam gajah. Hitam membiarkannya, karena jika pion kali gajah, menteri akan dapat benteng. Hitam kuda ke D7, berencana akan rokade panjang, gajah ke F4. Setelah hitam melakukan rokade panjang, barulah pion kali gajah, dan menteri kali benteng, sekak. Raja ke E2, menteri kali benteng. Di sini hitam terjebak. Kekalahan hitam tidak dapat dihindari lagi. Putih akan mematikan hitam cukup 2 gerakan saja. Putih akan melakukan langkah paksa pengorbanan menteri. Menteri kali pion, sekak. Pion kali menteri, gajah ke A6, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu saat awal permainan E4. Di sini hitam membalas dengan pion ke E6. Ini dikenal dengan nama pertahanan Prancis atau French Defense. Di sini kita akan tunjukkan dengan balasan putih permainan 2 kuda, yaitu kuda ke F3 yang dibalas hitam dengan pion ke D5. Lalu putih kuda ke C3. Pada posisi ini, mungkin hitam akan memajukan pion ke D4 menyerang kuda, atau juga kuda ke F6 atau pion kali pion. Permainannya sangat sederhana, tapi ini dapat menghancurkan pertahanan hitam. Bahkan jika hitam salah sedikit saja, putih dapat melakukan skakmat dengan sangat singkat. Pertama, jika kuda ke F6, putih akan memajukan pionnya ke E5 menyerang kuda. Setelah kuda kabur, misalkan ke D7, pion dimajukan ke D4 membacking pion. Mungkin hitam akan memajukan pion ke C5 menyerang pion, lalu gajah ke G5 menyerang menteri. Mungkin hitam akan menutup dengan pion. Langkah terbaiknya gajah ke E7. Namun, jika menterinya menghindar ke B6 mengancam pion B2, di sini putih dapat membiarkan pion B2 yang saat ini terancam menteri dengan menggerakkan menteri ke D2. Jika hitam menterinya berani kali B2, benteng ke B1 mengancam menteri. Menteri hanya dapat menghindar ke A3, lalu kuda ke B5 mengancam menteri. Menteri kali pion, kuda ke C7, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Saat gajah ke G5 mengancam menteri. Jika gajah yang menutup, gajah kali gajah, menteri kali gajah, lalu kuda ke B5. Dan putih menguasai permainan. Jika hitam rokade pendek, kuda akan ke C7. Dan di langkah berikutnya, akan dapat benteng. Jika tadi, menteri balik lagi ke D8, kuda ke D6, sekak, dan putih menang posisi. Kita kembali lagi ke belakang. Pada posisi ini, jika pion maju menyerang kuda, kuda ke E2 mengancam pion,
Pastinya pion ke C5 membacking pion. Pion ke C3, pion maju menyerang kuda. Kuda melompat ke F4. Pastinya hitam akan memajukan pionnya, membacking pion. Lalu menteri ke A4 sekak. Gerakan apapun dari hitam, di langkah berikutnya, putih akan diuntungkan dengan 2 pion. Kita kembali lagi ke belakang. Yaitu saat awal permainan pion E4 menghadapi balasan hitam pion ke C5, Sicilian Defense. Balasan putih populer saat posisi ini adalah kuda ke F3. Setelah putih kuda ke F3 ini, akan banyak pilihan gerakan dari hitam yang akan kita bahas. Pertama, jika hitam pion ke D6. Lalu putih pion ke D4, hitam pion kali pion. Pada posisi ini, ada 2 pilihan gerakan putih yang akan kita bahas. Ada yang pion ke C3, ada juga yang kuda kali pion. Pertama, kita akan lihat gerakan pion ke C3. Yang di sini hitam D kali C3. Putih gajah ke C4, C kali B2, gajah kali B2. Hitam gajah ke G4, mengunci pergerakan kuda. Kuda ke E5, jika gajah kali menteri, maka gajah kali F7, skakmat. Jika tadi itu pion kali kuda, gajah kali F7, sekak, tidak ada pilihan buat hitam, selain raja kali gajah, dan hitam akan kehilangan menterinya. Jika tadi hitam pion ke E6, kuda akan kali gajah. Jika gajah yang ke E6, gajah kali gajah. Jika hitam pion kali kuda, gajah akan kali F7, sekak. Dan setelah hitam, rajanya kali gajah, hitam akan kehilangan menteri. Jika hitam pion kali gajah, menteri akan ke H5, sekak. Pion menutup, kuda kali pion. Pion kali kuda, menteri kali pion, sekak. Setelah raja geser, gajah kali benteng. Kita kembali lagi ke belakang. Saat posisi setelah pion ke D4. Dari pertanyaan dan komentar kalian, di sini terungkaplah peluang menang cepat tersembunyi. Pertama, jika kuda ke C6, ada 2 temuan menang cepat setelah kuda ke C6 ini. Yaitu, putih dapat menggerakkan gajah ke C4, atau putih dapat juga memajukan pion mengancam kuda. Pertama, putih dapat menang cepat dari gerakan gajah ke C4. Yaitu, jika hitam menggerakkan gajah ke G4, mengunci pergerakan kuda. Setelah putih rokade pendek, hitam pion kali pion, bertujuan agar kudanya dapat bergerak ke E5. Putih memajukan pion ke C3. Pion kali pion, kuda kali pion, kuda ke E5, menekan kuda. Disinilah putih dapat melakukan kuda kali kuda, membiarkan menteri ditangkap gajah. Jika gajah kali menteri, maka gajah kali pion, skakmat. Sekarang kita lihat gerakan putih, pion maju mengancam kuda. Kuda menyelamatkan diri ke E5, mengajak pertukaran kuda. Putih kuda ke C3, lalu gajah ke G4, kuda kali kuda, gajah kali menteri, gajah ke B5, sekak. Tidak ada pilihan buat hitam, terpaksa menutup dengan menteri. Setelah gajah kali menteri sekak, putih akan unggul gajah dan benteng. Jadi yang paling bagus itu gerakan yang pertama tadi ya, gerakan gajah ke C4. Kita kembali lagi ke belakang. Putih akan menjawab komentar yang kedua, yaitu pion ke H6. Di sini ditemukan juga menang cepat putih yang lebih menjepit hitam, hingga hitam terpaksa harus kehilangan menteri. Bahkan, langkah yang paling kelihatan aman malah berujung skakmat dengan sangat singkat. Putih pion ke D5, menteri ke A5, sekak. Gajah menutup sekak, menteri ke B6, kuda ke C3, menteri kali pion, benteng ke B1 mengancam menteri. Menteri ke A3, kuda ke B5 mengancam menteri. Dari posisi inilah hitam mulai terjepit. Saat ini menteri terancam kuda. Ada 2 petak pilihan yang nampak aman, yaitu pion A2 dan petak A4. Jika ke petak A6, jelas akan sekak menteri dengan kuda ke C3. Jika menteri kali pion A2, benteng ke A1 mengancam menteri, dan menteri akan mati setelah geser ke B2. Gajah ke C3, dan hitam hanya bisa pasrah, lalu kali benteng, dan menteri kali menteri. Jika saat diancam kuda tadi, menteri ke A4, maka kuda kali pion D6, sekak. Jika pion kali kuda, gajah ke B5, sekak menteri. Jika tadi raja geser ke D8, kuda kali pion, sekak. Jika raja geser ke D8 atau E7, ya pastinya akan sekak menteri dengan gajah. Berarti untuk hitam menghindari sekak menteri, rajanya harus geser ke C7. Gajah ke F4, sekak. Satu-satunya gerakan hitam yaitu menutup dengan pion. Tapi posisi pion putih dapat melakukan N pasan, memotong pion, sekak dengan gajah. Jika gajah menutup, maka akan skakmat dengan menteri kali gajah. Dan jika raja geser ke C6, maka kuda ke D8, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang.
yaitu pada posisi ini. Putih menjawab komentar yang ketiga, yaitu pion kali pion. Maka kuda kali pion. Dari posisi ini, kita akan menemukan gerakan putih yang lebih membingungkan hitam dengan teknik pengorbanan menteri. Dimulai dari gerakan hitam kuda ke 6, putih kuda ke C3, lalu hitam pion ke 6. Namun pada posisi ini, hitam terkadang memajukan pion ke G6, yang dikenal dengan nama Sicilian Dragon. Kita lihat dulu gerakan pion ke E6. Putih gajah ke G5 mengunci pergerakan kuda. Hitam kuda ke D7, putih pion ke F4. Gajah ke E7 membuka jalan rokade. Putih menteri ke F3, pion ke A6, putih rokade panjang. Dan dari posisi ini ada dua komentar yang perlu kita bahas. Komentar pertama, Bang, tekan saja gajahnya dengan pion ke H6. Komentar kedua, biasanya Bang, hitam akan rokade pendek terlebih dahulu sebelum menekan gajah. Pertama, jika hitam pion ke H6, ini adalah upaya hitam agar kudanya dapat menguasai petak E5 untuk menyerang menteri. Dan ini adalah detik-detik pengorbanan menteri putih akan dilakukan. Setelah pion ke H6, gajah mundur ke H3. Pion maju ke G5 menyerang pion. Pion kali pion. Di posisi inilah kuda ke E5 mengancam menteri. Karena pion F sudah terbongkar. Di sini putih dapat mengabaikan ancaman kuda terhadap menteri. Karena nantinya menteri 1 ditukar dengan 3 perwira. Perwira pertama, putih pion kali kuda. Setelah kuda kali menteri, putih dapat perwira kedua, pion kali gajah. Dan pion langsung mengancam menteri. Tentu menteri akan menghindari ancaman pion ke A5 dan pion kali kuda. Ini tentu sangat menguntungkan buat putih. Satu menteri ditukar dengan 3 perwira. Jika menteri ke H5, gajah akan ke F6 mengancam benteng. Benteng ke G8, gajah F ke C5. Benteng ke G5 menyerang gajah. Pion ke A5 melindungi gajah. Pion kali pion mengancam kuda. Dan kuda akan ke F5. Silahkan, kamu mau pilih yang mana? Perawan apa janda? Kuda apa gajah? Jika benteng kali gajah, benteng ke D8 skakmat. Jika pion kali kuda, sama benteng ke D8 skakmat juga. Gampang Bang, tinggal tutup saja bentengnya dengan gajah. Nah, jika gajah menutup serangan benteng ke D7, maka kuda bergerak ke D6 skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah putih rokade panjang, Bang, kebanyakan pecatur sih akan rokade terlebih dahulu sebelum pion ke H6. Jika di posisi ini hitam rokade pendek, putih dapat menjebak hitam dengan memajukan pion ke H4. Jika betul hitam pion ke H6 menyerang gajah, putih tidak perlu menukar dengan kuda. Cukup dengan menggerakkan gajah F ke C4. Jika pion kali gajah, pion H kali pion. Jika kuda pergi, misalkan ke H7, maka menteri akan ke H5 mengancam skakmat. Jika kuda dibuka, ya jelas skakmat di petak H8. Jika kuda D melindungi ke F6, ya pion kali kuda. Kuda kali pion, menteri ke H8 skakmat. Jika benteng yang geser, tetap menteri kali kuda skak. Raja geser, menteri ke H8 skakmat. Kita lihat lagi ke belakang pada posisi ini. Nah, di sini hitam tidak pion ke E6, tapi memajukan pion ke G6, membuka jalan gajahnya. Putih gajah ke E3, hitam gajah ke G7, putih pion ke F3, hitam kuda ke C6. Putih menteri ke D2, hitam rokade pendek. Putih gajah ke C4, hitam gajah ke D7. Putih pion H4, hitam benteng ke C8, putih gajah ke D3. Hitam kuda ke E5, putih rokade panjang. Kuda ke C4 mengancam menteri. Gajah kali kuda, benteng kali gajah. Putih terus memajukan pion ke H5. Kuda kali pion. Putih pion G4 mengancam kuda. Kuda balik lagi ke F6. Putih kuda ke E2, hitam menteri ke A5. Putih gajah ke H6. Gajah kali gajah, menteri kali gajah. Hitam pion ke B5, berniat menyerang kuda. Putih kuda ke D5, menyerang kuda. Dan meninggalkan perlindungan terhadap pion A2.
Hitam tidak dapat kali pion, karena putih akan kali kuda, skak. Pion kali kuda, menteri kali pion, skakmat. Dan juga di posisi ini, kuda tidak dapat kali kuda, karena menteri langsung kali pion H7, skakmat. Upaya hitam untuk menyelamatkan rajanya, harusnya menggeserkan bentengnya, agar nantinya raja dapat kabur. Misalkan, geser ke E8. Itu sih jika putih langsung kali kuda, skak. Jika benteng sudah geser, yang bagus itu pion maju mengancam kuda. Setelah pion kali pion, barulah kuda kali kuda, skak. Pion kali kuda, menteri kali pion, skak. Raja geser ke F8, benteng kali gajah. Setelah ini, hitam tak dapat menyelamatkan rajanya. Misalkan benteng ke E7, menteri ke H8, skakmat. Kita lihat lagi sedikit ke belakang. Setelah gajah kali gajah, menteri kali gajah, langkah yang terbaik buat hitam itu benteng ke C8, agar kuda C tidak dapat bergerak. Jika kuda C dibuka, akan terjadi benteng kali pion C2, skak. Dan putih akan terdesak. Di sini putih benteng ke D3, mendobel perlindungan terhadap kuda. Dan hitam, benteng C4-nya digerakkan ke C5, mengontrol petak D5 dari serangan pion. Putih akan tetap memajukan pion, dengan tujuan selain mengancam kuda, juga untuk mengurangi tekanan pada petak C2. Benteng pastinya akan kali pion, karena pion ini mengancam keselamatan kuda. Di posisi ini, benteng ke D5. Kuda tidak dapat kali benteng, karena menteri kali pion H7, skak. Raja geser, menteri ke H8, skakmat. Jadi, di posisi ini, benteng kali benteng pastinya. Lalu, kuda kali benteng. Dan pada posisi ini juga, sama, kuda tidak dapat kali kuda. Menteri kali pion, skak. Raja geser, menteri ke H8, skakmat. Usaha untuk menyelamatkan raja hitam, ya pastinya membiarkan putih untuk memakan kuda duluan, agar nantinya ada jalan buat geser raja. Misalkan benteng ke E8, tentu putih tidak akan memakan kuda di posisi ini, tapi akan menggerakkan kuda ke F4. Gajah ke C7, pion maju menyerang kuda, jelas gajah kali kuda. Dan putih pion kali kuda, pion kali pion, menteri kali pion, skak. Raja geser, menteri ke H8. Raja geser, kuda kali gajah, skak. Menteri kali kuda, benteng ke E1, skak. Dan seterusnya putih dipastikan menang, karena unggul posisi dan punya satu benteng, sedangkan hitam hanya punya menteri saja. Kita kembali lagi ke belakang. Saat putih memajukan pion mengancam kuda, lalu bagaimana bang jika pion kali pion? Setelah pion kali pion, kuda kali kuda, skak. Pion kali kuda, kuda kali 5 mengancam skakmat di petak D7. Jika pion kali kuda, benteng ke G1, skak. Raja hanya dapat geser ke H8, menteri ke G7, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini. Hitam memajukan pion ke E6, putih D4. Pion kali pion, kuda kali pion. Dari posisi ini, kita akan tunjukkan gerakan-gerakan hitam yang dapat membuat putih menang dengan mengorbankan menteri. Dimulai dengan pion ke A6, gajah D3, kuda E7, kuda C3, kuda C6 mengancam kuda. Kuda B3, ini dilakukan putih agar jalur H5 tetap ada pada penguasaan menteri, sekaligus gajah gelap dapat berkembang ke E3. Kuda ke B6, rokade pendek, pion ke B5, gajah ke E3. Pion ke D6, putih F4, gajah ke E7, membuka jalan untuk rokade pendek, menteri ke H5, gajah ke F6, benteng A ke D1. Langkah terbaik hitam itu gajah kali kuda dan pion kali gajah. Bagaimana bang jika di posisi ini hitam rokade pendek? Maka pion E akan maju mengancam gajah, pion kali pion, gajah ke E4 mengancam kuda, sekaligus membuka benteng menyerang menteri. Jika menteri ke C7 melindungi kuda, pion F akan maju mengancam kuda, pion kali pion, kuda ke D5 menyerang gajah, sekaligus mengancam menteri. Menteri akan tetap berusaha melindungi kuda dari ancaman gajah, bisa dengan bergerak ke B7, bisa juga dengan bergerak ke D6.
Jika menteri ke B7, putih akan terus mengejar menteri dengan menggerakkan kuda B ke C5. Menteri ke A7 atau ke B8, kuda kali gajah sekak. Pion kali kuda, dan putih gajah kali kuda. Kita lihat lagi saat menteri diancam dengan kuda. Jika menteri ke D6, maka gajah ke C5 menyerang menteri, dan benteng jadi terancam. Setelah menteri pindah, hitam akan kehilangan kuda. Sepertinya tidak, Bang, karena menteri hitam akan ke D8, Bang. Justru, jika menteri ke D8 akan lebih parah. Lihat saja, kuda kali gajah, menteri kali kuda, sekaligus melindungi kuda dari ancaman gajah. Untuk sementara sih, memang kuda masih dapat terlindungi dengan menteri, tapi putih akan menyerang menteri dengan benteng ke D6. Gajah ke F6. Jadi, untuk hitam agar tidak kehilangan kuda, ya gajah kali kuda, dan pion kali gajah. Ini dia detik-detik pengorbanan menteri dari putih. Menteri ke C7, benteng D2, kuda C ke E7, kuda D4, gajah D7, pion F maju mengancam kuda. Pion kali pion pion kembali. Kuda menghindari ancaman pion ke E5, dan kuda ke E6 mengancam menteri dan pion. Pion F tidak dapat kali kuda karena terkunci menteri. Gajah kali kuda, pion kali gajah mengancam pion F7. Pion ke G6 mengancam menteri. Dan disinilah sebuah gerakan tidak terduga terjadi. Putih tidak pion kali pion, tapi mengorbankan menterinya kali kuda. Setelah pion kali menteri, barulah putih pion kali F7 sekar. Jika hitam bergerak ke F8, jelas akan mati dengan gajah ke H6. Jadi, langkah raja hitam ini akan geser ke D8. Keuntungan putih di sini, pion ke D8, promosi menteri, sekar. Benteng kali menteri, benteng kali benteng, sekar. Raja ke D7, gajah ke F5, double sekar. Pion tidak dapat kali gajah karena sekar dengan benteng. Raja hanya dapat geser ke C6, gajah ke E4 sekar. Raja tidak dapat geser, hitam hanya dapat menutupnya dengan kuda. Gajah kali kuda sekar. Raja geser ke D6, benteng ke F6 sekar. Raja ke E7 mengancam benteng. Benteng ke F7 sekar. Setelah raja geser, perwira hitam akan habis karena gajah akan dibuka kali benteng sekar dengan benteng. Seterusnya menteri hitam akan hilang juga. Saat putih mengawali permainan dengan pion E4 menghadapi jawaban hitam pion E5. Ada 4 pilihan gerakan paling populer untuk putih menjawab posisi ini. Putih dapat memajukan pion ke D4, dapat menggerakkan kuda ke F3, dapat dengan gajah ke C4, dapat juga dengan pion ke F4. Dari keempat gerakan pilihan tersebut, semuanya sangat mematikan. Jadi perlu sekali kalian kuasai agar kalian tidak terjebak oleh putih. Dan agar kalian dapat mengantisipasinya jika saat memegang hitam. Dan juga kalian dapat menggunakannya jika kalian di posisi putih. Pertama, kita pelajari gerakan pion ke D4. Center game. Setelah hitam pion kali pion, di sini putih ada 3 gerakan pilihan yang paling sering digunakan. Ada yang menteri kali pion, ada yang mengabaikan pion dengan memajukan pion ke C3, ada juga yang kuda ke F3. Pertama, yaitu menteri kali pion, variasi Paulsen attack. Dari posisi ini telah ditemukan susunan gerakan yang membuat hitam korban menteri di awal permainan. Yaitu pada posisi ini, kuda melompat ke C6 mengancam menteri. Lalu menteri ke A4. Korban menteri terjadi bermula dari gerakan pion ke D5, kuda ke C3, kuda ke F6, gajah ke G5, menteri ke E7, putih pada panjang, pion kali pion, kuda kali pion. Di sini, hitam bermaksud mengadukan menteri dengan kali kuda. Jika menteri kali menteri, sekak, kuda akan kali menteri. Dan hitam menjadi untung perwira. Namun sayangnya, itu pemikiran hitam yang salah. Sebetulnya di sini, putih tidak akan menteri kali menteri terlebih dahulu, tapi akan benteng ke D8, sekak. Kuda tidak dapat menangkap benteng, karena dalam posisi terkunci menteri. Setelah raja kali benteng, barulah menteri kali menteri. Dan saat ini, hitam tidak dapat menangkap menteri kembali dengan kudanya, karena pergerakannya terkunci gajah. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah hitam E kali D4, di sini putih dapat juga mengabaikan pion dengan menggerakkan gajah ke C4. Alasannya, karena hitam belum dapat menutup serangan gajah dengan pionnya. Penguasaan putih penuh di medan tengah. Saat ini pion D4 lagi terancam menteri. Ini memungkinkan hitam akan melindunginya dengan pion. Setelah hitam pion ke C5, melindungi pion, kuda bergerak ke F3.
Biasanya hitam akan menggerakkan kudanya ke F6, mengancam pion E4. Lalu putih rokade pendek, mengaktifkan serangan bentengnya. Saat ini pion E4 tidak ada pelindung, maka buat pemain hitam hati-hati dengan pion E4 ini. Jika kuda kali pion, maka kuda bergerak ke C3, memberikan kuda gratis terhadap hitam. Jika pion kali kuda, gajah kali pion, sekak. Raja kali gajah, menteri ke D5, sekak. Langkah terbaik raja, mundur ke E8. Pada posisi ini, barulah putih menggerakkan bentengnya ke E1, mengancam kuda. Dan hitam akan terdesak. Jika menteri ke E7 melindungi kuda, benteng kali kuda, menteri akan hilang. Jika gajah ke E7, itu adalah langkah terbaik hitam. Lalu putih benteng kali kuda. Jika hitam menggerakkan buah yang lainnya, gajah akan ke G5 menekan gajah. Hitam tidak dapat memajukan pion ke H6, karena menteri dapat melakukan sekak ke H5. Dan akan disusul pergerakan kuda ke E5. Jika hitam pion kali pion duluan, gajah kali pion. Hitam dipastikan kalah karena putih unggul posisi. Jika dari posisi ini ingin dilanjutkan, silahkan berkomentar dengan notasinya yang lengkap ya. Kita kembali lagi ke belakang setelah E kali D4. Sekarang kita lihat gerakan pion ke C3. Setelah D kali C3, kuda kali C3. Dari posisi ini, kita akan lihat jika gajah ke C5. Putih akan menggerakkan gajah menyerang pion F7. Ada dua gerakan dari hitam menjawab posisi ini yang sering dijumpai, namun putih banyak yang menyia-nyiakan kesempatan, hingga langkah jadi minus. Pertama, yaitu gerakan menteri ke H4. Ini berarti hitam mengancam skakmat di petak F2. Namun pada posisi ini, putih banyak yang panik dan memilih memajukan pion mengusir menteri. Dan setelah menteri kabur, putih tidak dapat apa-apa. Padahal sebetulnya posisi ini sangat menguntungkan putih. Gajah kali F7 sekak. Jika raja kali gajah, menteri ke D5 sekak. Setelah raja geser, menteri kali gajah. Putih unggul pion dan unggul posisi yang memungkinkan akan memenangkan permainan. Apalagi jika saat gajah kali pion sekak, raja geser ke F7, barulah pion maju ke G3 mengancam menteri. Menteri hanya dapat kabur ke F6. Kuda ke D5 sekak ster. Raja kali gajah, kuda kali menteri. Kita kembali ke posisi setelah gajah ke C4. Hitam terkadang menggerakkan kuda ke F6, lalu putih gajah ke G5 mengunci pergerakan kuda. Dari posisi ini, kita sering menjumpai gerakan gajah mundur ke E7 agar kudanya dapat bergerak. Ini adalah kesempatan putih untuk menyerang dengan pion. Ke E5 mengancam kuda. Setelah kuda mundur ke G8 kembali, gajah kali gajah. Pasti menteri kali gajah mengancam pion. Untuk memudahkan penyerangan, gunakan pion untuk dijadikan korban. Kuda melompat ke D5 mengancam menteri. Jika menteri kali pion, sekak. Raja geser saja ke F1. Jika menteri kali pion, kuda akan kali pion C7, sekak benteng. Jika menteri ke D6, putih akan membuka serangan benteng dengan memajukan menteri. Bisa ke B3, bisa ke G4, bisa juga ke F3. Misalkan menteri ke F3. Ini masih dapat dihandle dengan kuda ke F6. Namun benteng tidak akan tinggal diam. Tapi, jika hitam mencoba mengusir kuda dengan pion, maka kuda akan ke C7, sekak benteng. Maka raja harus geser ke D8. Dan tentunya, kuda akan kali benteng. Jika menteri kali kuda, hitam terancam 2 langkah mat. Menteri kali pion, sekak. Raja geser, menteri ke F8, sekak mat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu setelah hitam membalas dengan pion ke E5. Kita akan lihat gerakan gajah ke C4, yang dinamakan pembukaan gajah. Jika pada posisi ini hitam membalas dengan kuda ke F6 mengancam pion, di sini putih menggunakan gerakan pion ke D4, hitam E kali D4, dan putih tidak terburu-buru untuk menangkap pion D4. Tapi putih melompatkan kuda ke F3. Setelah hitam kuda kali E4, putih barulah menteri kali pion. Kuda yang saat ini terancam menteri melompat ke D6 mengancam gajah. Putih melakukan rokade pendek. Pada posisi ini, ada 2 gerakan putih yang akan kita bahas, yaitu jika kuda kali gajah dan jika kuda B ke C6 mengancam menteri. Pertama, jika kuda ke C6, benteng akan ke E1 skak. Mungkin hitam akan menutup dengan gajah. Dan mungkin juga hitam akan menutup dengan kuda. Jika gajah yang menutuo, maka menteri akan kali pion G7 dan benteng jadi terancam. Setelah benteng menyelamatkan diri ke F8, gajah akan ke H6 dan hitam akan mati di langkah berikutnya. Langkah sembarang kuda kali gajah, menteri kali benteng skakmat. Gajah tidak dapat kali menteri karena pergerakannya terkunci benteng. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada saat hitam diskak dengan benteng. Kita akan lihat jika hitam menutup dengan kuda. Gajah mundur ke B3. Jika hitam kuda ke F5 mengancam menteri, maka menteri ke D5 mengancam skakmat di petak F7. Tidak ada yang dapat melindungi pion F7 selain kuda balik lagi ke D6. Tapi itu percuma, karena menteri tetap akan kali F7, skak. Setelah kuda kali menteri, gajah kali kuda, skakmat.
Sekarang kita lihat lagi gerakan-gerakan yang lainnya yang pernah dibahas oleh Darmawan Syah di video sebelumnya. Ini sangat sederhana, tapi sangat mematikan. Di sini kita akan perlihatkan susunan gerakan yang memberi peluang buat Putih menang cepat dengan mengorbankan menteri. Ini sangat menarik karena Putih serangannya bertubi-tubi, penuh jebakan. Saat teratasi jebakan pertama, lahir lagi jebakan kedua. Dan seterusnya. Dihandle lagi, lahir lagi jebakan. Terhandle lagi. Namun pada akhirnya, Hitam tak berkutik. Terpaksa harus mati mengenaskan dengan kuda. Inilah susunan gerakannya. Kuda F6, kuda C3. Susunan gerakan jebakan ini terjadi dari kuda kali pion. Yang bertujuan, jika kuda kali kuda, Hitam akan mendorong pionnya ke D5 untuk mengambil salah satu perwira Putih. Jika gajah kali pion, Hitam akan menangkap dengan menteri. Dan ada harapan, kuda Putih yang saat ini terancam menteri, balik lagi ke C3, mengancam menteri. Lalu menteri kali pion. Dan di langkah berikutnya, akan dapat benteng. Itulah harapan Hitam. Kita lihat lagi ke belakang. Setelah Hitam kuda kali pion, Putih tidak akan kali kuda, tapi akan menggerakkan menterinya ke H5, mengancam sekakmat di petak F7. Menjebak Hitam agar memajukan pionnya ke G6, mengancam menteri, untuk dapat melakukan sekak benteng dengan menteri, kali pion. Jika Hitam mengetahuinya, pasti akan melindungi pion F7-nya dengan kuda ke D6, sekaligus mengancam gajah. Untuk Putih dapat memberikan jebakan susulan, tidak akan tertarik kali pion, tapi akan memundurkan gajahnya terlebih dahulu ke B3, menghindari ancaman kuda. Jika Hitam gajah ke E7, berencana akan rokade pendek, menteri tidak perlu tertarik dengan pion E5, karena nantinya akan bikin repot. Majukan saja pion ke D3, agar gajah gelap dapat mengontrol jalur G5. Saat ini pion terancam menteri, pastinya Hitam akan melindungi pion E5-nya dengan kuda ke C6. Lalu, kuda ke F3 menyerang petak G5. Setelah Hitam rokade pendek, kuda melompat ke G5, mengancam sekakmat di petak H7 dengan menteri. Jika Hitam memajukan pionnya mengancam kuda, kuda ini dapat dijadikan umpan. Lalu Putih memajukan pion ke H4. Jika pion kali kuda, setelah pion kali pion, secara otomatis benteng jadi terbuka membantu menteri. Sekakmat tidak akan dapat dihindari lagi oleh Hitam. Jika jebakan ini tidak berhasil, berarti pada posisi ini tidak akan pion kali kuda. Kemungkinan kuda akan ke E8, berencana untuk mengusir menteri, sekaligus agar dapat melindungi petak H7 nantinya. Mengetahui ini, kuda akan ke D5, mengontrol petak F6 yang direncanakan Hitam. Namun pada saat kuda ke F6 di posisi ini, kuda tidak perlu kali kuda, tapi menteri ke G6. Ini adalah pilihan tersulit, tidak ada obatnya. Jika kuda kali kuda, menteri akan leluasa melakukan skakmat ke petak H7. Perhatikan posisi pion F7 saat ini. Pion F7 sedang tidak terkunci gajah karena tertutup kuda. Ini memungkinkan Hitam akan memilih pion kali menteri. Dan permainan berakhir cukup dengan 2 gerakan saja. Kuda kali gajah, double skak. Raja ke 8, kuda kali pion, skakmat. Pola skakmat seperti ini dapat terjadi juga dari pembukaan Italia. Kita lihat lagi ke belakang. Pada posisi ini, kita akan lihat gerakan kuda ke F3 yang dibalas Hitam dengan kuda ke C6. Ini dikenal dengan nama pembukaan Spanyol atau Ruy Lopez. Dari posisi ini, kita akan tunjukkan 2 pilihan gerakan Putih yang sangat mematikan, yaitu Putih dapat memajukan pion ke D4, mengajak pertukaran pion yang disebut pembukaan Scott. Dan juga Putih dapat menggerakkan gajah ke C4 yang disebut pembukaan Italia. Nah, pola skakmat seperti tadi dapat terjadi juga dari pembukaan Italia. Hanya ada sedikit perbedaan posisi dan susunan gerakannya juga berbeda. Mari kita simak gerakan-gerakannya. Akan terjadi pola skakmat seperti tadi jika setelah Putih gajah ke C4 yang disebut permainan Italia, Hitam membalas dengan pion ke 6, mencegah pergerakan kuda ke G5. Maka Putih dapat menyusun gerakan dengan pion ke C3. Setelah kuda ke F6, pion maju ke D4, menyerang pion. Jika kuda kali pion, Putih juga akan kali pion. Jika E kali D4, maka pion maju ke E5, mengancam kuda. Jika kuda mundur ke H7, menteri dapat ke D3. Dan Hitam belum dapat menutup serangan gajah dengan pion ke D5, karena Putih dapat melakukan N pasan, yaitu memotong pion. Jika D kali C3, maka kuda kali C3. Setelah Hitam mengeluarkan gajahnya, misalkan ke E7, Putih rokade pendek. Jika Hitam ikut rokade pendek, maka Putih dapat menggerakkan menteri ke G6. Pion tidak dapat kali menteri, karena terkunci gajah. Dari posisi ini, jika Hitam tidak menggeserkan bentengnya atau tidak menggerakkan kudanya, maka Putih dapat melakukan jebakan dengan memberikan menteri gratis pada Hitam. Kuda akan ke D5 nantinya,
Misalkan pion maju ke D5, kuda kali D5, pion kali menteri, kuda kali gajah, double skak. Raja geser, kuda kali G6, skak mat. Pola skak matnya sama kan seperti tadi? Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini kita akan bahas gerakan gajah ke C5. Dari posisi ini, putih dapat merusak pertahanan hitam dengan mengorbankan 2 perwira sekaligus, yaitu gajah kali pion skak, raja kali gajah, kuda kali pion skak, kuda kali kuda, menteri ke H5 skak. Jika pion menutup, menteri akan kali kuda mengancam benteng dan gajah. Jika kuda yang menutup, menteri akan dapat gajah nantinya. Jika raja geser melindungi kuda, pion akan maju ke F4 mengancam kuda. Setelah kuda pergi, menteri kali gajah dan putih unggul posisi. Tapi pada posisi ini ada pendapat lain, yaitu benteng bergerak ke F1 mengabaikan gajah. Tapi sepertinya ini tidak cukup baik karena akan merugikan putih. Hitam akan memajukan pion ke D6 melindungi gajah. Tapi jika hitam menutup pergerakan raja ke F7 dengan menteri melindungi gajah, maka menteri ke F5 skak. Raja geser, menteri ke D5 skak mat. Kita kembali lagi ke posisi setelah gajah ke C5. Di sini ada gerakan yang lebih baik dari putih, yaitu memajukan pion ke D4. Pion kali pion, lalu pion ke C3. Setelah hitam pion kali pion, putih gajah kali pion skak. Raja kali gajah, menteri ke D5 skak. Jika raja bergerak ke 8 atau bergerak ke 7 atau bergerak ke 8, putih kali gajah, hitam kalah posisi dan tidak dapat rokade. Jika raja geser ke G6, menteri ke F5 skak mat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi setelah gajah ke C4. Tidak jarang pada posisi ini hitam membalas dengan kuda ke F6 mengancam pion, dan putih pion ke D4 menggratiskan pion M4-nya yang saat ini diancam kuda. Namun pada posisi ini, pion E5 hitam juga terancam pion. Jadi, mungkin saja hitam akan melakukan kuda kali pion, atau pion kali pion. Jika hitam kuda kali pion, putih pion kali pion. Putih ini memberi ruang untuk hitam agar gajah bergerak ke C5. Ini tidak jarang dilakukan oleh hitam yang tidak tahu resiko dari gerakan ini. Pada posisi ini, pion F2 sedang terancam. Namun, pada posisi ini juga, putih dapat ruang untuk menyerang balik hitam dengan menggerakkan menteri ke D5, mengancam skak mat pada petak F7. Jika hitam mencoba melakukan skak terlebih dahulu juga dengan gajahnya, setelah raja geser, hitam dipastikan akan kehilangan salah satu perwiranya, karena hitam terancam skak mat di petak F7. Misalkan hitam rokade, menteri kali kuda. Atau mungkin menteri ke E7, menteri kali kuda juga. Kita lihat lagi pada posisi setelah putih pion ke D4. Di sini hitam pion kali pion terlebih dahulu. Maka putih dapat melakukan rokade pendek, mengaktifkan serangan benteng. Namun, jika kuda kali pion E4, bukan pada saat ini benteng digunakan mengancam kuda. Karena kuda masih dapat dilindungi dengan pion ke D5 atau dilindungi dengan pion ke F5. Di sini putih akan melakukan pengorbanan kuda ke C3. Jika pion kali kuda, maka gajah kali F7 skak. Raja kali gajah, menteri ke D5 skak. Jika raja ke E7, benteng dapat ke E1. Jika raja geser ke G6, menteri kali kuda skak. Jika raja ke E8, benteng dapat ke E1 juga, mengunci pergerakan kuda. Langkah terbaik hitam, gajah ke E7, lalu benteng kali kuda. Mungkin di sini kuda akan ke B4, mengancam menteri, lalu menteri ke D5. Jika dilindungi benteng, putih melakukan skak ke H5. Namun, jika kuda kali C2 mengancam benteng, maka menteri kali pion. Benteng berlindung ke F8, gajah ke H6. Jika pion kali pion, menteri akan melakukan skak mat kali benteng. Gajah tidak dapat kali menteri, karena ada benteng mengunci pergerakannya. Jika benteng ke F7, mengancam menteri, menteri ke G8, skak. Benteng menutup, menteri kali benteng, skak mat. Kita kembali lihat lagi pada posisi setelah benteng kali kuda. Misalkan di sini benteng ke F8, gajah akan ke G5. Hitam pion kali pion, lalu benteng ke E1, benteng ke F7,
gajah kali gajah, kuda kali gajah, benteng kali kuda, sekak. Benteng kali benteng, menteri ke G8, skakmat. Kita lihat lagi ke belakang setelah gajah ke C4. Jika hitam pion ke D6, ini biasanya hitam gajahnya akan ke G4 nantinya menyerang kuda. Dan di sini putih dapat menang cepat dari gerakan kuda ke C3. Sengaja memberikan petak D4 untuk kuda. Agar jika benar gajah ke G4 mengunci pergerakan kuda, nanti hitam dapat kesempatan menyerang dengan kudanya. Karena kuda sudah terkunci gajah. Maka putih rokade pendek mengamankan rajanya. Jika benar kuda ke D4 menekan kuda, ini tidak jarang dilakukan oleh hitam yang merasa punya posisi menekan putih. Padahal, pada posisi ini, sebetulnya putih dapat menggerakkan kuda kali A5. Kita sering menyaksikan posisi ini di permainan catur pemula. Tapi jarang sekali melihat putih berani menggerakkan kuda kali A5. Mungkin karena belum tahu pola-pola skakmat yang contohnya seperti ini. Menguasai pola skakmat itu penting sekali untuk para pecatur. Agar bermain punya tujuan. Mau kalian bawa ke pola yang mana untuk mematikan raja lawan kalian. Atau tanpa disengaja, dalam permainan kalian menemukan pola skakmat yang kalian kuasai. Seperti gerakan kuda kali pion E5 ini. Ini adalah punya tujuan untuk menghasilkan pola skakmat seperti tadi. Yang akan terjadi jika gajah kali menteri. Di sini putih akan menyelesaikan permainan cukup dengan 2 gerakan saja. Gajah kali F7 skak. Setelah raja geser, kuda ke D5, skakmat. Dan untuk hitam dapat menghindari skakmat seperti tadi, pada posisi ini, gerakan terbaiknya pion kali kuda. Dan menteri kali gajah. Putih gagal kepada tujuan pola skakmatnya. Dan kuda pasti kali pion mengancam benteng. Untuk pola skakmat yang seperti ini, pernah kita bahas juga pada video Italian Game Part 1. Yang pada posisi ini, hitam membalas dengan kuda ke D4. Dengan bergeraknya kuda ke D4 ini, sebetulnya hitam sedang memasang jebakan. Dengan menggratiskan pion E5 agar putih punya harapan sebuah posisi yang nampak akan menekan hitam, yaitu pada pion F7. Jika putih kali pion E5, hitam yang sengaja melakukan jebakan tidak akan melindungi pion F7-nya, tapi akan menggerakkan menterinya ke G5. Dan kuda putih ini jadi terancam menteri. Jika dilihat oleh pemain putih yang tidak melihat ancaman yang sesungguhnya, mungkin ini akan dianggap hal sepele oleh putih dan akan melakukan sekak dengan gajah atau mungkin kuda kali F7. Jika putih melakukan sekak dengan gajahnya, setelah raja geser, mungkin gajah kali kuda. Dengan harapan benteng kali gajah atau menteri kali kuda biar seimbang menurut putih. Padahal pada posisi ini, hitam punya gerakan yang sangat baik daripada menangkap gajah atau kuda. Yaitu menterinya kali pion G2, mengancam benteng. Jadinya kan putih sangat tertekan dengan keberadaan menteri di petak G2 ini. Jika benteng menyelamatkan diri ke F1, ini sangat fatal. Menteri kali pion sekak, dan putih hanya punya satu gerakan lagi, yaitu menutupnya dengan menteri. Menteri kali menteri, skakmat. Kita kembali lagi pada posisi setelah menteri ke G4. Jika putih kuda kali pion mengancam menteri dan benteng, hitam akan langsung kali pion G2. Jika kuda kali benteng, menteri kali benteng sekak. Gajah menutup sekak, menteri kali E4 sekak. Gajah menutup, kuda kali F2 sekak. Dan di sini putih terpaksa harus kehilangan menterinya. Menteri kali kuda, menteri kali menteri. Jika saat disekak dengan kuda tadi, raja geser ke F1, maka menteri ke H1, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada saat kuda ke D4. Sekarang kita akan bahas menang cepat dari putih. Setelah putih mengetahui bahwa pion itu adalah racun, di sini putih dapat menggerakkan kuda ke C3. Ini memungkinkan hitam akan memajukan pion ke D6, melindungi pion sekaligus membuka serangan gajahnya. Lalu putih rokade pendek. Pada posisi ini, kita sering lihat hitam menggerakkan gajahnya ke G4, merasa punya kesempatan menyerang. Ya, memang sih, sepintas putih sangat tertekan, karena jika kuda melompat, menteri putih akan hilang. Padahal, pada posisi ini, justru sangat menguntungkan putih, karena putih dapat menggerakkan kudanya kali pion E5. Langkah terbaik hitam itu, pion kali kuda, dan menteri kali gajah. Jika tadi hitam tidak menyadari atau rakus, pasti akan kali menteri. Gajah kali F7 sekak, raja hanya dapat geser ke E7. Kuda ke D5 skakmat. Sekarang kita lihat pilihan gerakan putih yang lainnya.
Pada posisi ini, putih dapat menggunakan permainan sekot, yaitu pion ke D4. Jika E kali D4, kuda melompat ke G5. Jika pion ke H6 mengancam kuda, kuda kali pion mengancam menteri. Raja kali kuda, gajah ke C4 sekak. Jika raja ke E7, akan menghambat pergerakan menteri dan gajah. Jadi, kemungkinan raja akan balik lagi ke E8. Menteri ke H5 sekak. Raja ke E7, menteri mengejar ke F7 sekak. Raja ke D6, gajah ke F4 sekak. Jika ditutup dengan kuda, menteri ke D5 sekak. Raja ke E7, menteri kali kuda sekak mat. Jika tadi tidak ditutup dengan kuda, tapi geser ke C5, menteri ke D5 sekak. Dan raja hanya punya satu gerakan lagi, yaitu geser ke B6 atau ke B4. Jika raja ke B6, menteri ke B5 sekak mat. Atau jika tadi itu raja geser ke B4, menteri ke B5 sekak mat juga. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu setelah hitam pion ke E5, di sini kita akan lihat gerakan putih pion ke F4, King's Gambit. Ini adalah sebuah pembukaan tertua yang muncul di salah satu buku catur paling awal karya Luis Ramirez, yang diperiksa oleh pemain catur Italia pada abad ke-17. Pembukaan ini sangat mematikan. Buat para senior, pastinya sudah tidak asing lagi dengan pembukaan ini. Ini adalah bentuk upaya putih untuk menguasai medan tengah dan melemahkan pion F7. King's Gambit itu ada dua versi. Ada King's Gambit diterima, ada King's Gambit ditolak. Dari kedua versi tersebut, tentu akan banyak variasi, karena jawaban lawan bisa berbeda-beda saat menghadapi King's Gambit ini. Pertama, jika hitam pion kali pion, ada 3 gerakan dari putih untuk membalas posisi ini. Yang terbaiknya itu kuda ke F3. Dan yang sudah jarang digunakan itu, putih membalas dengan gajah ke C4. Dan dengan kuda ke C3. Pertama, kita lihat gerakan kuda ke C3. Gerakan kuda ke C3 ini sudah jarang sekali nampak digunakan karena sangat dianggap lemah. Hitam akan menggerakkan menteri ke H4 sekak. Putih harus geser ke E2. Putih nampak terdesak dan kelihatan sangat mudah sekali untuk hitam menyerang. Misalkan hitam pion ke D6, membuka serangan gajah. Putih akan kuda ke F3 mengancam menteri. Gajah ke G4 mengunci pergerakan kuda. Putih pion ke D4. Buat hitam yang merasa menterinya terancam kuda, gajah akan kali kuda sekak. Padahal gerakan gajah kali kuda ini tidak perlu dilakukan. Kuda tidak dapat bergerak kali menteri karena terkunci gajah. Setelah gajah kali kuda sekak, pion kali gajah. Hitam kuda ke F6. Pion maju mengancam kuda. Pion kali pion kali pion kembali. Kuda ke H5. Lalu putih kuda ke D5. Pada posisi inilah putih dianggap sangat lemah. Karena hitam dapat menggerakkan gajah ke C5, membantu menteri mengancam sekak mat. Putih sekak benteng terlebih dahulu dengan kuda kali pion C7. Setelah raja geser, putih akan menggerakkan menteri ke D3. Dan sangat fatal jika menteri bergerak ke D5, agar rajanya dapat kabur ke D1, sekaligus mengancam gajah. Menteri ke F2 sekak. Setelah raja geser, putih akan kehilangan menteri. Hitam akan menggerakkan benteng ke D8. Dari gerakan-gerakan putih tadi, kemenangan putih hanya ada di posisi ini saja. Itu juga jika hitam melakukan kesalahan. Jika pada posisi ini, kuda ke G3 sekak, maka pion kali kuda. Jika menteri kali pion atau kali benteng, kuda kali C7 sekak. Raja geser, menteri ke D6 sekak mat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi setelah putih pion kali pion. Kita lihat gerakan gajah ke C4. Gerakan ini juga sama, mengorbankan pergeseran raja. Itu bisa terjadi jika hitam menggerakkan menteri ke H4 sekak. Putih akan menggeserkan raja ke F1. Kenapa langkah ini disebut pengorbanan? Karena setelah raja geser, putih tidak dapat melakukan rokade mengamankan raja. Ini adalah teknik dari putih untuk menjebak hitam agar hitam melakukan serangan susulan. Misalkan hitam gajah ke C5, membantu menteri mengancam skakmat di petak F2. Ini biasanya dilakukan hitam yang belum tahu gerakan putih selanjutnya. Putih akan memajukan pion ke D4, menutup serangan gajah, sekaligus membuka serangan gajah terhadap pion F4. Jika hitam memundurkan gajah ke B6 atau ke D6, kuda akan ke F3, mengancam menteri. Dan kesalahan hitam di sini biasa terjadi, yaitu hitam menggerakkan menteri ke G4, mempertahankan pion. Alasannya karena putih dikira akan memajukan pion, hingga perlindungan terhadap pion jadi tertutup. Padahal pada posisi ini, putih akan menggerakkan gajah kali pion sekak.
Jika raja kali gajah, hitam akan kehilangan menterinya. Kuda akan bergerak ke E5, sekak menteri. Jika gajah kali kuda, putih akan menyantap menteri dengan menteri. Jika raja tidak kali gajah, tapi geser ke E7, kuda ke C3. Jika hitam menggerakkan gajah ke B4, kuda ke D5, sekak gajah. Jika raja kali gajah, ya itu tadi, kuda ke E5, sekak menteri. Kita lihat lagi ke belakang, yaitu pada posisi setelah E kali F4, King's Gambit diterima. Di sini putih menggunakan gerakan kuda ke F3. Setelah kuda ke F3 ini, mungkin saja hitam akan menggerakkan gajah ke C5, mungkin saja bisa gajah ke E7, mungkin saja pion ke D4, dan banyak lagi pergerakan balasan dari hitam yang perlu kita bahas. Pembahasan posisi ini sangat luas, jadi tetap ikuti terus channel ini agar kalian dapat terus menonton part-part berikutnya. Pertama, jika hitam pion ke G5, ada 4 gerakan putih untuk menjawab posisi ini yang harus kita kuasai. Di posisi ini, putih dapat menang dengan cepat menggunakan pion ke 4, putih dapat menang cepat dengan gerakan gajah ke C4, putih dapat menang cepat dengan gerakan kuda ke C3, dan putih dapat menang cepat dengan gerakan pion ke D4. Dari keempat gerakan tersebut, tentu akan ada banyak pilihan gerakan dari hitam yang harus dikuasai. Dan jika kalian berada di posisi hitam, dapat mengetahui kesalahan hitam setelah gerakan putih ini, sehingga kalian tahu cara menghancurkan serangan putih ini. Pertama, kita akan lihat gerakan gajah ke C4. Gajah C4 inilah yang dapat menghancurkan hitam di awal permainan. Jadi, jika kalian berada di posisi hitam, lalu menjumpai gerakan putih seperti ini, hati-hati jangan dianggap enteng. Dan di sini kita akan perlihatkan taktik putih menang cepat dengan pengorbanan 2 perwira. Jika hitam memajukan pion mengancam kuda, kuda F ini sebetulnya dapat menjadi racun untuk menjebak hitam. Putih dapat melakukan rokade pendek, membiarkan kuda disantap pion. Setelah hitam pion kali kuda, ada 2 gerakan balasan putih yang akan kita tunjukkan, yaitu putih di sini dapat melakukan pion ke D4, dapat juga menteri kali pion. Dan kita akan perlihatkan kedua gerakan tersebut di video ini. Pertama, kita akan lihat gerakan pion ke D4. Jika hitam pion kali pion, gajah akan kali pion, sekak. Raja kali gajah, benteng kali pion, sekak. Jika raja geser ke E7, menteri ke H5. Jika hitam kuda ke F6 mengancam menteri, menteri akan ke G5, mengunci pergerakan kuda. Jika rajanya geser ke E8, benteng kali kuda. Jika gajah ke E7, menteri ke H5, sekak mat. Jika saat disekak tadi dengan benteng, raja geser ke G7, menteri ke G4, sekak. Raja ke H6, benteng ke F7, sekak dengan gajah. Menteri menutup, menteri kali menteri, sekak mat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada saat pion kali kuda. Kita akan lihat gerakan menteri kali pion. Pada posisi ini kan, gajah dapat ke H6 melindungi pion. Gajah dapat melakukan sekak ke C5, dan menteri dapat bergerak ke F6 mengancam sekak gajah nantinya. Jika gajah ke H6, maka pion ke D4, membuka serangan gajah terhadap pion F4. Jika menteri ke H4, membantu gajah melindungi pion F4, gajah kali pion, sekak. Jika raja kali gajah, putih dapat memajukan pion ke G3, mengancam menteri. Pion tidak dapat kali pion karena terkunci menteri. Mungkin menteri akan ke E7 atau ke H3. Jika menteri ke E7, maka gajah kali pion. Jika hitam gajah kali gajah, menteri ke H5, sekak. Mungkin hitam akan geser ke G7, lalu benteng kali gajah. Jika kuda ke F6 mengancam menteri, menteri ke G5, sekak. Raja geser, pion maju mengancam kuda. Kuda tidak dapat pergi karena terkunci benteng. Benteng tidak dapat ke G8 mengancam menteri karena benteng kali kuda, sekak. Raja geser, menteri kali benteng, sekak. Dan hitam hanya punya 1 gerakan lagi, yaitu menteri menutup sekak. Setelah itu, sekak mat dengan menteri kali menteri. Lalu, jika tadi saat menteri diancam pion geser ke H3, itu berarti menteri menghindari ancaman pion sekaligus berupaya melindungi petak H5 dari ancaman menteri, gajah kali pion. Jika gajah kali gajah, di sini tangkapnya dengan menteri, sekak. Raja geser, menteri mengejar, sekak. Dan seterusnya. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini. Jika menteri ke F6,
Putih dapat memajukan pion ke E5, menggratiskan pion. Jika menteri kali pion, maka putih dapat melakukan pengorbanan gajah kali pion, skak. Jika gajahnya tidak disantap hitam, ya jelas putih sudah untung. Jika raja kali gajah, putih dapat melakukan pengorbanan lagi. Pion ke D4 mengancam menteri. Menteri kali pion, skak. Gajah menutup skak. Jika menteri kali gajah, menteri kali menteri. Hitam kehilangan menteri. Pion tidak dapat kali menteri karena terkunci benteng. Yang paling mungkin akan dilakukan hitam itu menteri kali pion B2. Putih kali pion, skak. Jika menteri yang menutup, menteri akan ke C4, skak. Setelah raja geser, menteri hitam akan hilang dengan benteng. Jika saat disekak dengan menteri tadi ditutupnya dengan kuda, maka putih dapat mengancam menteri dengan gajah ke D4. Ada 3 kemungkinan yang mungkin akan dilakukan hitam. Hitam mungkin saja menggerakkan gajah ke C5, mengunci pergerakan gajah agar tidak dapat kali menteri. Atau mungkin juga menteri kali benteng. Atau mungkin juga kali pion menyelamatkan menteri dari ancaman gajah. Jika hitam menggerakkan gajah ke C5, nyawa hitam hanya tersisa 3 gerakan saja. Menteri kali kuda, skak. Jika raja gesernya ke G8, skak mat di petak G7. Jika raja geser ke E8, maka benteng ke E1, skak. Hitam hanya punya 1 gerakan lagi, yaitu menutup dengan gajah. Menteri kali gajah, skak mat. Jika setelah gajah ke D4 tadi, hitam kali benteng, menteri kali kuda, skak. Raja geser ke E8. Ini juga matinya sama seperti tadi, yaitu benteng ke E1, skak. Lalu hitam akan menutup dengan gajah, dan akan menteri kali gajah, skak mat. Lalu bagaimana bang? Jika setelah raja putih geser tadi, hitam benteng ke E8. Jika hitam benteng ke E8, gajah ke F6, skak. Gajah menutup, gajah kali gajah, skak. Benteng kali gajah, menteri ke D8, skak. Benteng menutup, menteri ke G5, skak. Dan hitam hanya punya 1 gerakan lagi, yaitu menutup dengan benteng. Benteng ke F8, skak mat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini. Di sini kita dapat memajukan pion ke H4. Fungsi dari pion ke H4 ini untuk mengambil pion. Jika hitam berusaha mempertahankan pionnya, maka pertahanan hitam akan rusak dan makin mudah untuk putih menyerang. Di sini hitam tidak dapat mempertahankan pion dengan pion ke H6. Karena setelah putih pion kali pion, hitam tidak dapat kali pion kembali karena akan kehilangan bentengnya dengan benteng. Salah satu gerakan hitam untuk mematahkan serangan putih setelah pion ke-4 ini adalah hitam dapat memajukan pion G-nya ke G4 mengancam kuda. Pada posisi kuda diancam pion ini, putih dapat menggerakkan kuda ke E5, dapat juga menerapkan taktik pengorbanan kuda. Ada yang dengan menggerakkan gajah ke C4, ini mirip seperti yang di awal tadi. Bedanya di sini ada pion putih di petak H4. Ada juga yang dengan kuda ke C3. Dan terkadang juga putih dapat menggunakan gerakan pion ke D4. Semua gerakan tersebut tentu ada risikonya yang wajib diketahui. Karena di channel ini bukan hanya menunjukkan kemenangan saja, tapi juga menunjukkan cara mematahkannya. Pertama, kita akan tunjukkan ketika putih menggunakan gerakan kuda ke E5. Resiko kekalahan putih akan terjadi jika hitam menggerakkan pion ke D5, menyerang pion. Di sini putih sangat berbahaya jika pion kali pion. Resiko kecilnya kehilangan perwira kuda. Bahkan jika putih bergerak fatal, akan tewas dengan cepat. Misalkan hitam menggerakkan gajah ke G7, mengancam kuda. Lalu kuda kali pion G4. Ini awal dari kesalahan putih. Hitam akan menggerakkan menteri ke E7, sekak. Pilihan terbaik putih ini adalah menutup sekak dengan kuda. Jika ditutup dengan menteri atau ditutup dengan gajah, putih akan kehilangan kuda juga. Gajah kali G4, putih tidak dapat kali gajah karena pergerakannya terkunci menteri. Kehilangan kuda ini adalah pilihan terbaik putih. Jika putih ingin menyelamatkan kudanya, maka serangan hitam akan bertubi-tubi nantinya. Di sini salah satu gerakan untuk menyelamatkan kuda, rajanya harus geser. Raja hanya dapat geser ke F2. Dan kuda masih dapat terlindungi menteri. Maka hitam gajah ke D4, sekak.
Tidak ada perwira putih yang dapat menutup sekak kecuali kuda. Dan korban kuda itu lebih baik. Tapi, jika sayang terhadap kudanya, putih akan mati dengan sangat cepat. Misalkan raja geser ke F3. Gajah kali kuda, sekak. Raja kali gajah, kuda ke F6, sekak. Raja kali pion, menteri ke E4, sekak. Raja hanya dapat geser ke G3, benteng ke G8, sekak. Raja ada dua pilihan untuk geser, yaitu petak H3 dan petak H2. Jika raja ke H3, menteri ke F5, sekak. Jika ditutup dengan pion, benteng kali pion. Jika raja geser ke H2, menteri ke F4, sekak. Dan putih hanya punya satu gerakan lagi. Mau ditutup dengan pion atau geser ke H3, akan skakmat dengan menteri ke G3. Itulah yang akan terjadi jika di awal tadi saat hitam menggerakkan pion ke D5, putih melakukan pion kali pion. Itu sih jika pemain hitamnya menguasai permainan ini. Lalu, apa gerakan putih pada posisi ini? Jawabannya adalah pion ke D4, mempertahankan kuda, sekaligus membuka serangan gajah terhadap pion. Jika hitam pion kali pion duluan, gajah kali pion. Jika di posisi ini, hitam pion ke F6 mengusir kuda, di sini kuda dapat kali pion. Dan putih unggul posisi. Jika dilanjutkan, mungkin gajah akan kali kuda. Agar setelah menteri kali gajah, menteri akan dapat pion. Menteri ke C8, sekak. Raja geser, menteri ke C7, sekak. Raja geser, pion ke H5, sekak. Raja geser, pion ke G4, sekak. Raja kali pion, gajah ke H3, sekak. Raja geser, benteng ke F1, sekak. Menteri menutup, sekak. Benteng kali menteri, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini, mungkin hitam akan memajukan pion ke F6. Terkadang juga, hitam menggerakkan gajah ke H6, atau mungkin hitam menggerakkan gajah ke E7. Jika hitam pion ke F6, pion kali pion kembali. Lalu kuda ke E5. Pada posisi ini, hitam ada yang menggerakkan kuda ke F6 mengontrol petak H5. Ada juga yang gajah ke G7, mungkin juga gajah ke 6, atau mungkin gajah ke D6. Dan mungkin juga pion ke D6 mengancam kuda, atau mungkin menteri mengancam kuda. Langkah terbaik hitam pada posisi ini yaitu kuda ke F6. Di sini putih dapat menggerakkan gajah ke C4, menyerang petak F7. Langkah terbaik pada posisi ini yaitu memajukan pion ke D6, menutup ancaman gajah. Dan di sini muncul pertanyaan, bagaimana bang jika pada posisi setelah putih gajah ke C4, hitam tidak pion ke D5, tapi menggerakkan gajah gelapnya ke D6 mengancam kuda? Maka kuda akan ke F7 mengancam menteri dan benteng. Pastinya hitam akan lebih memilih menyelamatkan menteri ke F7, mengancam pion. Pada posisi ini, jika lawan kalian skillnya di atas kalian, makan saja bentengnya kali kuda. Karena unggul benteng pada posisi aman seperti ini, itu sangat berarti. Tapi, jika lawan kalian masih pemula, apalah arti sebuah benteng? Maka, lakukan saja rokade terlebih dahulu. Hitam pastinya akan menyelamatkan benteng ke F8 mengancam kuda. Putih tidak perlu menggerakkan kuda kali pion. Apalah arti pion ini jika lawannya masih pemula? Hehe. Majukan saja pion ke E6 mengancam gajah dan kuda. Jika gajah kali pion, kuda kali gajah. Menteri kali kuda, benteng ke E1 mengancam menteri. Menteri tidak dapat kabur karena terkunci benteng. Yang akan dilakukan hitam adalah menutupnya dengan kuda. Pion tidak perlu ke D3. Majukan saja pion ke D4 mengancam menteri. Dan menteri yang masih mempertahankan kudanya akan menghindari ancaman pion ini ke F5. Lalu kuda ke C3 mencegah pergerakan pion ke D5. Jadi jika pion mencoba melindungi kuda, gajah kali pion. Gajah aman karena ada kuda. Putih sudah bisa dipastikan menang karena sudah unggul posisi. Dan hitam bisa dipastikan akan kehilangan kuda. Pada posisi setelah kuda ke F6 itu adalah langkah hitam yang cukup baik. Karena kuda F ini dapat mengontrol serangan menteri ke petak H5. Dan putih akan menambah serangan dengan gajah ke C4. Tapi, jika di sini hitam punya tujuan yang salah, yaitu menggerakkan kuda ke F6-nya itu untuk tujuan ingin kali pion,
itu sama saja bunuh diri. Karena jika kuda kali pion, secara otomatis hitam melepas pengontrolan pada petak H5, sehingga menteri dapat ke H5 sekak. Raja ke E7, menteri mengejar ke F7 sekak. Raja ke D6, menteri ke D5 sekak. Setelah raja geser, di sini putih tidak perlu kali kuda. Buang saja kuda putih ini ke G6 sekak. Pion kali kuda, menteri ke E5 sekak mat. Kita lihat lagi ke posisi setelah putih menggerakkan gajah ke C4. Lalu bagaimana bang jika pada posisi ini hitam tidak menggerakkan kuda kali pion, tapi di sini hitam memajukan pion menutup serangan gajah? Ya, tangkap saja pionnya dengan pion kali pion. Pada posisi ini, kuda hitam ini belum dapat kali pion karena masih diperlukan untuk mengontrol petak H5. Jika kuda kali pion, menteri ke H5 sekak. Raja geser, menteri ke F7 sekak. Raja geser, menteri kali kuda sekak. Raja geser, buang kuda seperti tadi ke G6 sekak. Pion kali kuda, menteri ke E5 sekak. Gajah menutup, menteri kali gajah sekak mat. Kita kembali lagi ke belakang. Bagaimana jika pada posisi ini bukan kuda yang bergerak ke F6, tapi menteri ke E7? Jika menteri ke E7 mengancam kuda, maka menteri ke H5 sekak. Raja geser, kuda ke F7 sekak. Raja geser, kuda kali benteng sekak dengan menteri. Raja geser, sekak dengan kuda ke F7. Raja geser, kuda kali pion sekak dengan menteri. Dan setelah putih kenyang, kuda ke C3. Dan seterusnya bisa dipastikan putih yang akan memenangkan permainan. Kita lihat lagi ke posisi setelah kuda ke E5. Jika di sini hitam pion ke D6 mengancam kuda, ini lebih parah. Menteri ke H5 sekak. Raja geser, menteri ke F7 sekak. Setelah raja geser ke D6, langkah sederhananya menteri kali gajah. Dan langkah mematikannya yaitu kuda ke C4 sekak. Raja geser, menteri mengejar ke D5 sekak. Raja geser, menteri ke A5 sekak mat. Begitu juga jika pada posisi ini gajah ke H6, menteri ke A5 sekak. Raja geser, menteri ke F7 sekak. Raja geser, kuda ke C4 sekak. Dan jika raja gesernya ke C6, menteri ke D5 sekak mat. Jika di sini hitam pion ke D6 mengancam kuda, ini lebih parah. Menteri ke H5 sekak. Raja hanya punya satu gerakan saja, yaitu geser ke F7. Menteri ke F7 sekak mat. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah kuda ke F3, tadi kan kita sudah membahas gerakan balasan hitam pion ke G5. Dan di sini kita akan mulai masuk ke gerakan balasan hitam yang sedikit sulit. Di antaranya kuda ke C6, kuda ke F6, gajah ke C5, menteri ke F6, pion ke D6, dan masih banyak lagi pergerakan balasan yang mungkin akan dilakukan hitam. Pertama, gerakan balasan hitam pion ke D6. Biasanya ini dilakukan hitam agar gajahnya terbuka karena berniat akan menyerang kuda ke G4 nantinya. Putih gajah ke C4. Hitam gajah ke G4 mengunci pergerakan kuda. Putih kuda ke C3. Hitam kuda ke C6. Pada posisi ini, putih dapat melakukan jebakan. Posisi ini sering kita jumpai pada pembukaan Italia. Bedanya di sini ada pion hitam di petak F4. Pemain putih seperti merasa tertekan dengan posisi ini. Dan pemain putih banyak yang memajukan pion ke D4 agar kuda hitam tidak dapat menekan kuda. Padahal pada posisi ini ada peluang untuk menjebak hitam. Berikan saja ruang untuk hitam menggerakkan kudanya, yaitu lakukan rokade pendek. Jika benar kuda berniat menekan kuda, misalkan bergerak ke E5, maka kuda kali kuda. Secara otomatis kan menteri jadi terbuka. Buat hitam yang tidak tahu akan keselamatan rajanya, pasti akan gajah kali menteri. Buat hitam yang tahu bahwa keselamatan rajanya terancam, pasti akan memundurkan gajah ke E6 menyelamatkan raja. Atau akan melakukan kali kuda. Dan putih unggul 1 perwira. Jika putih nekat kali menteri, maka gajah kali pion, skak. Raja geser ke E7. Kuda ke D5, skak mat. Kita kembali lagi ke belakang. Jebakan yang tadi juga dapat terjadi pada gerakan balasan hitam kuda ke C6. Yaitu jika setelah gajah ke C4, hitam pion ke D6.
Lalu setelah kuda ke C3, gajah ke G4. Putih rokade pendek. Kuda ke E5. Kuda kali kuda. Gajah kali menteri. Gajah kali F7, sekak. Raja geser. Kuda ke D5, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Jebakan seperti tadi juga dapat terjadi pada balasan kuda ke F6. Cara mengakalinya yaitu mengorbankan pion E4. Gerakan saja gajah ke C4. Jika kuda kali pion, kuda ke C3. Kuda kali kuda, D kali kuda. Akan terjadi gerakan putih mirip seperti jebakan tadi itu jika pada posisi ini hitam pion ke D6. Gajah kali pion. Gajah ke G4, kuda ke E5. Jika gajah kali menteri, gajah kali pion, skak. Raja geser, gajah ke G5, skakmat. Jika pada posisi tadi hitam pion kali kuda, gajah kali pion, skak. Jika raja kali gajah, menteri hitam akan hilang. Jika tadi raja geser ke E7, gajah ke G5, skak. Raja kali gajah, menteri kali menteri. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi setelah pion ke F4 memberikan pion gratis. Dari posisi ini, kita akan lihat beberapa gerakan menang cepat saat hitam menolak pion gratis ini. Pertama, di sini hitam menolak gambit dengan kuda ke C6. Putih kuda ke F3. Dari posisi ini, ada yang kuda ke F6 menyerang pion. Ada juga yang pion ke D6 membuka serangan gajahnya. Jika kuda ke F6, putih dapat melakukan F kali E5. Buat pemain hitam yang tidak mau rugi, pastinya kuda kali pion. Lalu putih pion ke D3 mengancam kuda. Kuda ke C5, pion mengejar ke D4 mengancam kuda. Jika kuda ke A6, maka gajah ke C4. Pada posisi ini masih banyak gerakan pilihan buat hitam. Dan di sini kita akan bahas satu gerakan hitam yang membuat putih dapat peluang menang cepat dengan mengorbankan menteri dan kuda nantinya. Yaitu jika hitam menteri ke E7. Itu adalah langkah minus dari hitam yang dapat mempercepat kemenangan putih. Karena gerakan hitam akan kesulitan untuk rokade. Harusnya di situ hitam menggerakkan gajah ke E7 agar dapat melakukan rokade pendek nantinya. Setelah hitam menteri ke E7, putih akan rokade pendek terlebih dahulu mengaktifkan serangan benteng. Secara otomatis hitam akan kewalahan karena serangan dari putih bisa dari beberapa petak. Petak G5 sudah dikuasai kuda dan gajah. Petak H5 sudah dikuasai menteri. Petak F7 sudah dikuasai gajah dan benteng. Jadi di sini hitam hanya dapat menutup salah satunya saja yang paling nampak serangannya. Misalkan pion ke H6 menutup serangan ke G5. Maka kuda akan bergerak ke C3. Kesalahan fatal dari hitam di posisi ini yaitu pion ke G5. Karena kuda akan bergerak ke D5 mengancam menteri. Menteri ke D8, kuda ke F6 sekak. Raja geser ke E7. Dan putih kuda kali pion membuang kuda. Setelah pion kali kuda, lalu putih membuang menteri ke H5. Setelah benteng kali menteri, kuda ke G8 sekak. Raja hanya dapat geser ke E8. Gajah kali pion skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi setelah kuda ke F3. Dari posisi ini juga ada peluang menang cepat untuk putih dengan memberi jebakan pengorbanan menteri, yaitu jika hitam memajukan pion ke D6 bertujuan menyerang kuda. Putih akan menggerakkan gajah ke C4. Pion kali pion, kuda ke C3. Gajah ke G4, putih rokade pendek. Lalu kuda ke E5. Kuda kali kuda, gajah kali menteri. Gajah kali pion sekak. Raja geser, kuda ke D5, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu jika pada posisi ini hitam menggerakkan pion ke D5. Gerakan hitam ini sangat berbahaya untuk putih. Karena dari gerakan hitam seperti ini, banyak sekali peluang untuk hitam menyerang putih. Sebelum kita membahas bagaimana hitam dapat menang dari gerakan ini, kita harus tahu gerakan hitam yang salahnya dulu. Sehingga kita dapat tahu pada posisi apa putih dapat kesempatan menang dengan cepat. Sekaligus ini PR buat kalian jika di posisi hitam. Putih akan menggerakkan kuda ke F3. Kemungkinan hitam akan E kali F4 atau mungkin juga D kali E4. Jika hitam D kali E4, kuda kali E5.
Jika hitam menteri ke 4 sekak, pastinya putih akan menutup dengan pion. Dan jika kuda mempertahankan pion ke F6, maka pion ke D4. Tapi di sini hitam dapat melakukan N-pasan. Apa itu N-pasan? N-pasan adalah gerakan memotong pion. N-pasan ini sudah resmi diatur untuk mencegah gerakan pion maju 2 kotak. Dan N-pasan itu sendiri sifatnya boleh dilakukan dan juga boleh tidak dilakukan. Tapi jika ingin melakukannya, berarti hitam dapat memotong pion kali pion. Lalu putih gajah kali pion. Pada posisi ini, mungkin gajah akan ke C5. Mungkin juga menteri ke D4. Dan mungkin juga hitam merasa terganggu dengan keberadaan kuda, lalu menggerakkan gajah ke D6 mengancam kuda. Kita akan bahas satu persatu. Jika gajah ke D6 mengancam kuda sekaligus membuka jalan rokade pendek, maka putih akan melakukan rokade pendek terlebih dahulu. Lalu hitam juga rokade pendek. Putih kuda ke C3. Jika hitam melakukan sekak dengan gajah, raja tinggal geser. Tapi jika gajah kali kuda, itu berarti hitam memanfaatkan posisi ini untuk mendapatkan pion. Setelah pion kali gajah, menteri ke D4 sekak. Raja geser, menteri kali pion. Dari posisi ini, putih juga akan dapat pion kembali dengan menggerakkan gajah ke F4 mengancam menteri. Mau kabur kemanapun, menteri sekaligus melindungi pionnya, gajah dapat kali pion. Gajahnya gratis dong. Iya, ini sengaja dilakukan putih untuk mengalihkan posisi menteri agar jauh dari jalur H5. Setelah menteri kali gajah, benteng kali kuda, pion kali benteng, putih dapat menggerakkan menteri ke H5. Dan saat ini, hitam terancam tewas di petak H7. Pastinya putih akan melakukan perlindungan dengan memajukan pion menutup serangan gajah. Menteri ke G5, sekak. Raja geser ke H8. Menteri ke F6, sekak. Raja balik lagi ke G8. Lalu kuda ke D5, mengancam menteri. Sekaligus ada ancaman sekak di petak E7. Dan langkah selanjutnya, hitam terpaksa harus kehilangan menteri karena posisi hitam terancam sekak mat jika petak E7 tidak terlindungi. Jika benteng melindungi ke E8, kuda kali menteri. Atau jika menteri ke D8, mengajak pertukaran menteri, kuda akan ke E7, sekak. Raja tidak dapat geser, terpaksa menteri kali kuda, dan menteri kali menteri. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini. Jika menteri ke H4, sekak, pion maju ke G3 menutup sekak, sekaligus mengancam menteri. Dan langkah hitam yang sering terjadi pada posisi ini, yaitu hitam memundurkan menterinya ke F6. Jika menteri ke F6, pion kali pion. Ya pastinya menteri kali pion. Lalu putih kuda ke F3 mengancam menteri, membiarkan pion disantap menteri. Jika menteri kali pion sekak, maka raja geser ke F2, memberi kesempatan agar hitam menambah serangan susulan dengan gajahnya. Jika benar gajah ke C5 sekak, maka pion maju menutup sekak. Dan biasanya hitam akan memundurkan gajahnya ke B6. Jika gajah ke B6, putih gajah ke C4 menyerang pion F7, sekaligus membuka serangan benteng. Jadi, pada posisi ini, hitam tidak dapat menutup serangan gajah dengan memajukan pion ke D5. Benteng ke E1, hitam akan kehilangan menterinya. Menteri tidak dapat kabur dari ancaman benteng karena open sekak. Pastinya hitam akan menyelamatkan menterinya terlebih dahulu. Misalkan menteri ke G6, putih benteng ke E1, sekak. Kuda ke E7 menutup sekak, sekaligus membuka jalan rokade pendek. Lalu menteri ke E2 mengancam sekak mat pada kuda E7, sekaligus memasang perangkap dengan sengaja memberi kesempatan agar hitam menyerang pion D4. Jadi di posisi ini, hitam pastinya akan melindungi kudanya dengan menteri ke F7. Karena selain dari melindungi kuda, menteri jadi mengunci pergerakan kuda. Secara otomatis, pion D4 jadi tidak ada pelindung. Putih tidak perlu melindungi pion D4. Gerakan saja gajah ke G5 mengancam menteri. Gajah kali pion, sekak. Raja geser ke E1. Menteri hitam saat ini masih terancam gajah. Jika bergerak ke F5, akan terjadi sekak mat menteri kali kuda. Dan hitam tidak punya gerakan terbaik selain menggerakkan menteri ke D6. Masih tetap berusaha melindungi ancaman sekak mat. Tapi itu percuma, karena gajah kali kuda. Menteri tidak dapat kali gajah, yang dilakukan hitam hanya bisa pasrah. Misalkan menteri kabur ke B6. Gajah dibuka, sekak dengan menteri. Raja geser,
menteri ke F7, skakmat. Sekarang kita lihat saat pion E4 menghadapi pion D6. Tentu masih banyak pilihan buat putih yang harus digerakkan. Bisa pion D4 dan sebagainya. Dan di video kali ini, kita akan membahas permainan menang cepat putih yang menggerakkan kuda ke F3. Ini biasanya digerakkan putih untuk menjebak pemain hitam yang sering menggerakkan gajah ke G4 mengunci pergerakan kuda, dan putih gajahnya akan ke C4, membuka jalan untuk rokade, sekaligus menyerang pion F7. Dan biasanya, hitam kuda ke C6 untuk membantu gajah menekan kuda ke E5. Lalu putih akan melakukan rokade pendek. Setelah kuda melompat ke E5, dengan pura-pura lupa atau tidak tahu, kudanya akan kali kuda. Ya jelas, pemain hitam yang rakus, gajahnya akan langsung kali menteri. Tidak sadar kalau sebetulnya putih gajahnya akan kali pion, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah kuda ke F3, pernah dijumpai juga susunan gerakan yang lebih menarik lagi, yaitu hitam membalas dengan pion ke G6. Lalu putih pion ke D4. Hitam gajah ke G7. Putih kuda ke C3. Hitam pion ke C6, membuka jalan untuk menteri. Lalu gajah ke F4. Dan hitam menteri ke B6, mengancam pion. Dan disinilah kesempatan putih menjebak menteri, yaitu membiarkan pion B2 tanpa perlindungan. Lalu putih menteri ke D2 untuk sementara melindungi kuda. Posisi seperti ini pernah dijumpai juga pada permainan pion E4 menghadapi pion G6. Ini dikenal dengan nama pertahanan modern, alias modern defense, yang mengizinkan putih menempati bagian tengah dengan pion, dan kemudian bertujuan untuk melemahkan bagian tengah putih di langkah selanjutnya. Setelah putih pion ke D4, hitam gajah ke G7, menyerang bagian tengah putih. Saat ini putih mempunyai bidak di D4 dan E4, dan sangat mempunyai banyak ruang. Tetapi hitam berpendapat bahwa putih telah memperluas pusatnya, sehingga dengan mudah akan menguasai bagian tengah. Lalu putih kuda ke C3. Untuk hitam dapat menguasai pusat, ada yang kuda ke C6, ada juga yang pion ke D6. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, kita akan lihat dari mana posisi ini terjadi, yaitu hitam memajukan pion ke D6. Lalu putih gajah ke F4. Dan hitam pion ke C6, membuka serangan menteri. Dengan terbukanya serangan menteri, berarti keselamatan pion D4 akan terancam, karena menteri bisa ke B6 nantinya. Maka putih menggerakkan kuda ke F3, melindungi pion. Jika benar menteri ke B6, menteri ke D2, membiarkan pion B2 tanpa perlindungan, agar hitam mau mengambilnya dengan menteri. Tuh kan posisinya sama seperti tadi. Gerakan saja benteng ke B1, mengancam menteri. Menteri menyelamatkan diri ke A3, gajah ke C4. Jika menteri ke A5, putih akan rokade pendek, mengaktifkan serangan bentengnya. Pada posisi ini, pastinya hitam akan menyerang dengan pion ke E5. Pion kali pion kali pion kembali, dan gajah jadi terancam pion. Nah, dari posisi ini, putih dapat melakukan aksinya, yaitu menteri ke D6. Dengan bergeraknya menteri ke D6, secara otomatis hitam diberi dua pilihan perwira gratis, yaitu gajah dan kuda. Apakah hitam akan menangkap gajah terlebih dahulu? Ataukah hitam akan menangkap kuda terlebih dahulu? Kita akan bahas satu persatu. Pertama, jika pion kali gajah, pion maju ke E5. Lagi-lagi hitam diberi perwira gratis dari putih, yaitu kuda. Menteri kali kuda, lalu benteng ke D1. Wow, putih memberi lagi perwira gajah. Jika menteri kali gajah, berarti hitam sudah dikasih 3 perwira. Tapi jebakan ini jarang kena sih, karena harus ditebus dengan kematian. Setelah benteng ke D1 ini, pastinya hitam akan menyelamatkan rajanya terlebih dahulu. Misalkan menutup serangan menteri dengan gajah ke D7. Gajah kali pion, sekat. Raja kali gajah, pion maju, sekat. Gajah kali pion, benteng F ke E1, membantu menteri mengancam gajah. Dan hitam masih dapat melindunginya dengan menteri ke F6. Lalu kuda ke G5, sekat. Apakah menteri akan kali kuda, ataukah raja geser ke E8? Jika menteri kali kuda, menteri kali gajah, sekat. Setelah raja geser, hitam akan tewas dengan menteri di petak E8. Jika tadi raja geser ke E8, benteng kali gajah, sekat. Menteri kali benteng, menteri ke D8, skakmat. Kita lihat lagi ke posisi saat menteri ke D6. Bagaimana jika tadi itu hitam tidak pion kali gajah, tapi hitam memilih menteri kali kuda? Jika menteri kali kuda, benteng ke D1 membantu menteri mengancam skakmat di petak D8. Lagi-lagi 2 gajah digratiskan.
Tapi, jika pion kali gajah atau menteri kali gajah, akan langsung terjadi sekak mat di petak D8. Kemungkinan, hitam akan menggerakkan menteri ke A5, melindungi petak D8. Maka kuda ke G5. Lagi-lagi, gajah digratiskan. Jika pion kali gajah, gajah kali pion F7, sekak mat. Lalu bagaimana bang, jika setelah kuda ke G5 tadi, hitam kuda ke F6, maka benteng F ke E1. Jika pion kali gajah, pion maju ke E5. Jika gajah ke F8, mengancam menteri, menteri ke F6, mengancam benteng. Benteng pindah, gajah kali pion, sekak. Raja tidak ada petak untuk geser, kuda kali gajah, menteri kali kuda, sekak mat. Bagaimana bang, jika gajah balik lagi ke F8 mengancam menteri? Jika gajah ke F8, gajah kali pion, sekak. Raja kali gajah, benteng kali pion, sekak. Gajah kali benteng, kuda ke G5, sekak. Raja ke E8, menteri ke E6, sekak. Gajah menutup sekak. Menteri ke F7, sekak. Raja geser, kuda ke E6, sekak. Raja ke D7, benteng ke D1, sekak. Raja geser, menteri ke E8, sekak. Gajah menutup, menteri kali gajah, sekak. Menteri kali menteri, benteng kali menteri, sekak mat. Jadi itu ya jawabannya mas. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk memberi pertanyaan. Ini sangat membantu sekali untuk menambah pembahasan. Jadinya kita semua tahu apa fungsi benteng ke B1 mengancam menteri di awal tadi. Kita kembali lagi ke belakang pada posisi ini. Kita akan tunjukkan bagaimana putih dapat menang cepat jika hitam menggerakkan kuda ke C6. Saat ini pion D sedang terancam, maka putih gerakan dulu kuda ke F3 melindungi pion. Jika hitam pion ke E5, jika ditangkap atau pion putih maju, itu adalah keinginan hitam. Karena secara otomatis hitam akan menguasai permainan, maka putih akan menggerakkan kuda ke D5, membiarkan hitam menangkap pion. Jika pion kali pion, gajah ke G5 mengancam menteri. Jika hitam menutup dengan pion, gajah mundur, dan perlindungan hitam terhadap pion jadi tertutup. Jika diteruskan mengejar gajah dengan pion, pertahanan hitam jadi rusak. Kuda akan kali pion, pion kali kuda, menteri ke H5, sekak. Rajanya dapat geser ke F8. Gajah kali pion mengancam menteri. Kemungkinan hitam akan mengadukan menterinya ke E8. Menteri kali menteri, sekak. Raja kali menteri, kuda kali C7, sekak. Raja geser, kuda akan dapat benteng. Jika tadi ditutup dengan kuda ke F6, pion akan maju mengancam kuda, dan hitam akan kehilangan satu perwira. Jika hitam menutup dengan kuda ke F7, maka kuda F kali D4. Buat pemain hitam yang ceroboh, akan menangkap kuda pastinya. Jika kuda kali kuda, maka gajah kali kuda, dan menteri akan hilang. Lalu bagaimana jika gajah kali kuda? Jika gajah kali kuda, maka menteri kali gajah mengancam benteng. Menterinya hilang dong bang. Tangkap saja jika berani. Jika kuda kali menteri, kuda ke F6, sekak. Raja geser, gajah ke H6, sekak mat. Jika hitam menyelamatkan bentengnya dengan rokade pendek, ya sama, kuda ke F6, sekak. Raja geser, kuda ke G4, sekak dengan menteri. Jika kuda kali menteri, gajah ke F6, sekak. Raja geser, kuda ke H6, sekak mat. Permainan catur adalah gambaran kehidupan manusia yang sama menginginkan keberhasilan dan mencapai bahagia. Langkah demi langkah, waktu ke waktu, terkadang terjadi hal tak terduga, bahkan tak disadari hadirnya keajaiban. Terkadang kita menghadapi kesulitan. Nikmatilah hidup kita. Ingatlah, kesulitan adalah guru terbaik yang mengajarkan kita kekuatan dan ketabahan. Ada kegagalan, ada kesuksesan. Janganlah takut gagal,
Karena setiap kegagalan adalah pijakan menuju keberhasilan. Jangan pernah biarkan bayangan masa lalu mengaburkan masa depan. Hiduplah di saat ini dan bangunlah impianmu dengan keyakinan. Ketika salah satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lainnya akan terbuka. Janganlah terlalu lama melihat pintu yang tertutup hingga kita tidak melihat pintu yang terbuka untuk kita. Hati yang penuh syukur adalah sumber kebahagiaan dalam kehidupan. Hargailah setiap berkah kecil dalam hidupmu, karena dari sanalah kebahagiaan besar bermula. Hidup ini singkat, jadilah alasan seseorang tersenyum hari ini. Kebaikan kecil yang kamu berikan bisa menjadi sinar terang di hari yang gelap bagi orang lain. Permainan catur itu ibarat kita hidup di dunia ini yang dihadapkan dengan beberapa pilihan. Jika kita salah bergerak, akan menanggung resikonya. Namun, kita insan biasa, tepatnya salah dan lupa. Dan jika kita melangkah dengan benar, maka di akhir kita akan dapat kebahagiaan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Darmawan Syah mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya.